Berapa orang nih? Banyak, Kak? Wah, ada 900 orang. Suara jelas, ya? Ini kita mulai aja, Bang Novan nih. Gimana? Oke, aneh sih nggak ada masalah. Oke, siap. Yuk kita mulai. Satu orang pun kita harus jalan dong. Kita kayak ini ya. Kayak apa namanya? Travel ya. Satu orang harus jalan gitu. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah hari ini kita silaturahmi lagi ya teman-teman di webinar seri ke-6 yang diprakarsai oleh teman-teman dari alumni Madrasah Pembangunan Yayan Syarif Hidayatullah Jakarta angkatan 9699. Ya masih di suasana Syawal. Kalau dibilang suasana Ramadan mah ya bohong karena udah lewat ya. Suasana Syawal di tahun 1442 Hijriah. Kita coba angkat tema untuk teman-teman, untuk kita semua, suatu hal yang biasa kita lakukan, yaitu silaturahmi, menyambung pertemuan kembali, meskipun di tengah-tengah keterbatasan, kita coba untuk jalanin lagi silaturahmi kita di kesempatan kali ini. Ini kita ambil tema di webinar versi halal bihalal, judulnya adalah injury time. Nah, injury time nih, ini saya Angga Fakih Genot atau teman-teman biasa manggil Genot ya kalau masih ingat. Panggil Genot aja soalnya kalau Angga kan ada 2 nih di sini. Saya sama Mas Novan Rian. Ini sahabat kita juga. Mungkin yang ingat Mas Novan ini, saya coba lihat CV-nya dulu ya, Mas Novan ya, biar teman-teman masih pada ingat. Mas Novan ini MP Madrasah Pembangunan angkatan 96. Terus SMP-nya di Bakti Mulia 400, SMA 34. Kebetulan kelas 3-nya sekelas sama saya. Kelas 34. Sosial 4. Sekelas kita dulu ya. Terus diplomanya Macquarie University Sydney Australia, terus ngambil program undergraduate di Victoria University, lalu lanjut postgraduate di Prasetya Mulia. Kegiatannya Mas Novani ini sekarang entrepreneur, pengusaha di bidang trading batubara, terus juga masih ngejalanin, ada aplikasi juga Mas Novan ya? Ada Hub Asia. Aplikasi di bidang, wah ini yang luar biasa ini, aplikasi di bidang dakwah ini ya. Ya mungkin ada hubungannya dengan materi kita di halal bihalal pada kesempatan kali ini. Coba nanti kita ngobrol-ngobrol ya. Ini santai aja Mas Novan ya, santai kita. Yang penting kan silaturahminya tetap jalan. Kan udah lumayan ini teman-teman yang gabung ada 1.100 orang, jadi ada nggak tuh angkatan kita nggak ada ya? Nah, mungkin yang teman-teman pengen tahu nih, Mas Novan ngambil tema injury time. Nih kita kan nggak lagi main futsal ya. Coba bisa di sharing nggak? Kenapa sih kok ngambil tema injury time gitu? Apa kita hidup kita tinggal injury time lagi atau gimana? Terkait sama esensi dakwah atau gimana? Saya nggak tahu lah. Nanti Ustadz Novan yang jelasin. Monggo mas,
Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya, ini jadi sebenarnya ini jebakan ya oleh Uca ya. Jadi nggak ada lagi yang lain. Akhirnya udah Mas Novan bisa nggak? Ya udah deh kalau nggak ada. Udah dibilang apa namanya sharing juga kita jarang sharing gitu kan. Jadi paling ini kebetulan saya nyantri di Pontianak sama Ustadz Lukmanul Hakim kalau teman-teman pernah dengar kan. Jadi paling yang akan saya sharing nih hari ini adalah pengalaman selama santri dengan beliau hampir 4 tahun inilah gitu. Ini Masya Allah banget nih hari ini bisa silaturahim. Kita berarti udah total berapa tahun ya? 20 tahun ada ya? Dari kapan hitungannya? Dari SD? Udah nggak inget kayaknya. Lama juga ya, Masya Allah. Lama juga lah. Ya alhamdulillah masih panjang umur lah. Ya, ini salah satu kunci memperpanjang injury time kita nih. Sip. Masya Allah, ini ada Rea, ada Lia, ada Getty, Arfan, Almira. Oh, ada ini ya. Almira nih apa namanya sporty banget lah. Tiap kemarin ketemu di Bintaro habis olahraga, Masya Allah. Ada Uca, Mirza, ada Angga. Berkah banget semua, mudah-mudahan semua sehat ya. Amin. Dijauhkan dari COVID, dimudahkan segala urusannya, lancar-lancar semua, dimudahkan ibadahnya. Amin. Ya, kenapa ngambil tema injury time? Ya sebenarnya kita kan saling mengingatkan lah ya, sama-sama semua, karena kita ya sayang lah satu sama lain bahwa ya memang kita semua nih dalam kondisi injury time. Injury time ini ya kita nggak ada yang tahu siapa yang duluan ya kan. Ya mungkin Angga duluan, saya belakangan ya kan nggak. Atau kapan dulu, Mas Novan belakangan, saya duluan, tepatnya sama aja ya. Atau mungkin ya Uca duluan, Angga belakangan, kita nggak tahu aja. Ya jadi sekarang gimana caranya kita bisa melewati injury time ini dengan sebaik-baiknya gitu kan, karena nggak ada rumusan yang pastilah. Kita semua kita yakin bisa semua masuk surga atau enggak, kita nggak ada yang pasti gitu kan. Cuman yang jelas Allah udah ngasih cara-caranya gimana bisa kita sukses di dunia dan akhirnya sukses juga di akhirat gitu. Amin. Mantap. Mungkin kita mau mulai langsung apa gimana? Nah ini makanya kita kan karena konsepnya talk show, jadi kita coba santai-santai ya. Dibuat ngobrol lah ya gitu kan. Iya. Pasti jadi tema injury time itu kita akan bahas soal itu sih. Ya gitu kan, injury time teman-teman tadi kan udah ngeliat gambaran dari Novan. Kalau misalnya injury time itu apa sih maksudnya gitu kan? Ternyata bener ya ada hubungannya sama itu ya. Pengingat bahwa waktunya udah injury time teman-teman gitu kan. Gitu. Injury time apa ya bisa dilihat dari perspektifnya nanti gitu. Novan, tadi Novan bilang kalau misalnya sempat mungkin ini sebagai background ya nyantri ya dengan Ustadz Lukman Hakim ya. Iya. Itu formal atau gimana kira-kira kalau itu? Atau jadi kan ada jiwa atau gimana? Ada 2 tipe beliau ini, santri yang benar-benar santri di Pontianak, sama santri lepasan lah ya. Saya kebetulan santri lepasan karena kan saya di Jakarta kan. Tapi kita intens hubungan tiap hari malah kan. Okay. Dan beliau sekarang ada channel di YouTube. Kalau teman-teman mau nonton tuh Munzalan TV, itu tiap subuh pasti pada subuh kita ada SMK namanya. Subuh Menggapai Keberkahan. SMK. Itu channel itunya resminya Ustadz Lukman Hakim. Iya. Okay. Channel resminya beliau. Beliau tuh salah satu dia tuh adalah founder Gerakan Infak Beras. Jadi singkat cerita ya, dari tahun 2012 itu beliau mulai bikin Gerakan Infak Beras. Jadi beliau cari donatur, beliin berasnya, terus berasnya disalurkan ke anak-anak yatim penghafal Quran gitu. Dan itu start dari mulai 400 kilo ya.
per hari ini itu kita udah tembus di 750 ton per bulan di 80 kota. Oke. Pas kan nama gerakannya, nama anak-anak yang gerakinnya namanya Paskas, kan, Pasukan Amal Soleh. Itu kita ada di 80 kota, totalnya sekitar 3.000-an lah, hampir 4.000 lah anak-anak Paskas itu yang volunteer, yang siapa bergerak di seluruh Indonesia gitu. Nah, kebetulan kalau Tangsel Ani jadi pembinanya, ketuanya tuh ada Agung Juna, kalau teman-teman tahu, apa namanya, ya influencer lah gitu. Gitu. Oh, jadi Novan apa namanya, istilahnya tadi dibilang santri lepas gitu ya, maksudnya lepas dalam artian nggak kabur-kaburan tapi kan ya, tapi artinya tetap dibimbing cuma dari jarak jauh gitu ya. Iya, jadi beliau juga kadang-kadang sebulan sekali juga ketemu gitu, kadang suka terbang juga kan gitu kan. Memang sekarang ini fasenya beliau udah fase strategik lah, beliau udah mulai tinggal ngurusin ngatur-ngatur strategi pergerakan-pergerakan. Waktu sebelum COVID tuh beliau masih sana sini lah, dakwah sana sini, sekarang udah berkurang gitu. Oh, oke. Jadi Nah, selama sekarang yang gerak ini ya kita inilah, santri-santri yang beliau percaya lah gitu. Jadi kan beliau ini kan lulusan Gontor ya. Kiai Hasan tuh bilang namanya dakwah yang bisa dibilang berhasil itu adalah yang berhasil membesarkan namanya, nama gerakannya gitu. Jadi bukan kiainya yang besar, tapi nama gerakan yang besar. Mungkin teman-teman juga pasti pada tahu kan namanya Gontor kan? Iya. Ya, tapi kan nggak tahu siapa yang bangun Gontor, kan nggak ada yang tahu kan? Jadi yang Ustadz Lukmanul Hakim bilang dari gurunya itu, yang diingat itu adalah nama-nama pergerakan ya, bukan nama ustadznya gitu ya. Betul. Jadi kalau mau dibilang sukses itu suatu gerakan dakwah tuh ya yang diingat tuh nama gerakannya sama orang-orang, bukan nama foundernya gitu. Nah, ini beliau sekarang sedang mencoba untuk membesarkan nama Munzalan. Mungkin bisa Bro Mirza bisa di setel kali ya, biar teman-teman ada gambaran. Ada video yang berawal dari masjid, biar kita refresh dikit nonton video. Boleh kita lihat. Jadi masjid ini sambil di setel ya. Masjid ini tuh ada di Pontianak, di Jalan Serdam. Masjid ini kecil banget, cuman 11 kali 17 meter lah. Ini suaranya kok nggak deh? Boleh diulang lagi, bro? Ada suaranya nggak? Nggak, suaranya nggak keluar. Berawal dari pergerakan anak muda. Bisa dimundurin, bro? Udah. Bisa dimundurin? Kedengeran? Udah, kedengeran. Iya, kedengeran. Gua ulang ya. Oke. Aja. Semuanya berawal dari masjid ini. Kecil, di dalam gang, di tengah pemukiman dan muslim. Berawal dari pergerakan anak muda yang selalu bermimpi besar, dimulai dari hal yang paling dasar. Di sini mereka berkumpul, belajar merendahkan ego, untuk belajar dari awal. Tua, muda, yang berilmu, bahkan mereka yang baru kembali dari petualangan. Perlahan dan pasti, satu demi satu. Kami coba menghadapi masjid Nabawi. Ujian yang kami hadapi, kami menjadi inspirasi. Sini mereka masih sampai ke tempat tujuan.
Semua ini yang mencerminkan bahwa seluruh manusia. Jawaban kenapa kami ada di sini? Karena kami punya satu misi. Taubat dan memperbaiki diri. Bergerak, menggerakkan, dan bertumbuh bersama. Dan kami baru mulai. Iya. Jadi tadi teman-teman bisa lihat sendiri ya, masjidnya kecil banget di dalam gang. Kalau teman-teman nanti main ke Pontianak bisa mampir. Itu cuman sekitar berapa ya, 13 meter kali 17 meter lah gitu. Awalnya tuh segitu, tapi sekarang impact-nya dari masjid kecil itu bisa memberikan keberkahan sebanyak 750 ton per bulan beras ke pesantren-pesantren penghafal Quran di seluruh Indonesia. Awal dari Pontianak aja sekarang udah di 80 kota gitu. Itu mulai dari tahun 2012. Dan semua bergerak benar-benar dari ya semua kita pakai baju kan warna hitam ya. Paskas gitu. Kenapa Ustadz bilang kenapa kita pilih warna hitam? Karena semua kita harus sadar bahwa kita semua penuh banyak dosa gitu. Nah, justru dengan apa yang kita kerjakan ini kita berharap dari Allah bisa menghapus dosa-dosa kita di masa lalu. Nah, ini yang menjadi motivasi kita semua, anak-anak Paskas ini bisa bergerak, bisa fokus buat bantu anak-anak yatim penghafal Quran. Walaupun kita masih jauh lah dari hafal Quran ya, tapi setidaknya kita berharap dengan beras yang kita sampaikan ke mereka ini bisa jadi dimakan sama mereka, bisa jadi dagingan mereka. Kita berharap Allah ridho dengan apa yang kita kerjakan dan Allah bisa menghapus dosa-dosa kita di masa lalu. Ini kenapa tadi juga kita ngambil tema injury time, ya kan? Karena ya supaya kita ketika waktu kita habis ini kita dapat yang terbaik lah, yang bisa pulang ke Allah ini dengan raport yang excellent gitu. Gitu, Bro. Oke. Artinya jadi dari esensi dari injury time itu melihat adanya bentuk-bentuk perbaikan diri melalui pergerakan-pergerakan dakwah tadi ya, Novan ya. Yeah. Ada ini nggak? Ada apa namanya? Ada yang bisa di-sharing nggak ke kita nih, ke teman-teman juga? Setelah melakukan pergerakan itu, perubahan diri yang esensial ya, yang kita rasakan tuh kayak apa sih gitu kan? Tadi Ustadz Lukman Hakim bilang, Novan bilang kalau misalnya ini pasukannya baju hitam semua, kebetulan kita semua baju hitam semua nih. Tapi konteksnya adalah menurut persepsinya Ustadz Lukman Hakim adalah kita semua banyak dosa gitu ya. Memang sih nggak ada manusia yang luput dari dosa gitu. Nah, ketika setelah menyadari atau memahami konteks pergerakan tadi, terus perubahan dalam diri apa yang dirasakan kira-kira? Banyak sih, Bro. Jadi mulai dari saya tuh ngalamin istilahnya babak belur tuh dari tahun 2013 lah sampai 2018 lah. Babak belur tuh udah luar biasa banget ya. Mungkin teman-teman juga mulai sudah pada mengalami hal itu juga lah ya, cuman dengan wujud yang berbeda gitu. Sorry, babak belur maksudnya apa nih? Maksudnya babak belur nih? Maksudnya gimana? Babak belur dalam kehidupan. Jadi pertama banyak ujian gitu maksudnya. Usaha bangkrut ya kan. Terus gagal pernikahan, terus ya macam-macam lah, banyak lah, itu benar-benar berantakan banget lah. Tapi
sempat mikir ya, ya inilah, udah ngitung-ngitung nih misalkan, wah kalau gue mati sekarang nih asuransi gimana, anak gue apa segala macam, sampai kayak gitu bro. Itu benar-benar ini banget lah, hancur banget lah. Terus alhamdulillah ketemu beliau itu tahun 2018 ya, 2017 2018 lah. Ketemu beliau tuh itu juga nggak sengaja kan, waktu itu lagi Ari Untung ada ngabarin, bro ini ada Ustadz dari Pontianak nih lagi main ke Bintaro, dia bilang gitu kan. Jadi temenin gue yuk, ya udah temenin deh gitu kan. Terus udah kita ngobrol di lot 9 tuh, di lot 9 di atas tuh. Ya beliau cerita lah tentang apa namanya, amal soleh, kita harus berbanyak amal soleh. Jadi beliau bilang gini, emang antum yakin sholat antum diterima sama Allah gitu kan? Emang antum yakin apa yang udah antum kerjakan ini bisa masukin antum ke surganya Allah gitu kan? Nah sebenarnya ada satu cara, dia bilang gitu kan, ada satu cara yang kita bisa dapat tambahan untuk kita bekal nanti, dan ini sifatnya ringan tapi multiplier efeknya besar gitu kan. Apa itu Ustadz gitu kan? Banyakin deh amal soleh gitu. Karena amal soleh ini dikerjakannya sebenarnya ringan, tapi impactnya ke orang lain itu besar, dan ketika orang lain itu berbuat yang sama demikian, antum pun dapat terus gitu. Nah ini yang selalu ditekankan sama beliau, makanya kami ini selalu ditekankan untuk berlomba-lomba untuk beramal soleh, dan selalu ingat 2L, lakukan lupakan. Lakukan lupakan gitu ya. Nah, jadi hari ini kita berbuat, udah dulu langsung lupain. Jangan sampai kita ingat-ingat lagi. Nah itu belajar ikhlas lah. Nah kenal beliau tuh tahun 2017. Itu dia pas di lot 9 itu dia cerita panjang lebar sampai ada satu momen tuh dia cerita tentang masalah makanan halal. Seberapa penting makanan halal buat diri kita gitu kan. Karena kenapa sih doa kita kan, Allah kan bilang semua doa umat itu kan akan dijabah sama Allah gitu kan. Tapi ternyata kenapa doa kita nih nggak dikabulin sama Allah nih kan gitu. Ya, ternyata itu banyak relasinya dengan makanan halal ya. Nah, makanan halal ini bukan hanya wujudnya aja, tapi asal muasalnya itu dari mana? Salah satunya dari penghasilan kita juga gitu kan. Nah ternyata setelah di breakdown itu ada hampir 1.000 turunan babi gitu loh. Ini yang benar-benar merusak umat Islam sampai saat ini gitu. Maksudnya, ya sekarang maksudnya 1.000 turunan babi produknya gitu? Yang kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Salah satunya yang pasti lu semua nggak sadar, itu salah satunya adalah kuas yang murah harganya, yang mungkin kadang-kadang dipakai sama tukang sate. Jadi ternyata itu dari bulu babi, bro. Oke. Gitu. Jadi kalau kuas itu udah murah harganya, cuma 300 perak, 500 perak, itu udah bisa pasti dipastikan itu bulu babi lah. Bulu babi ya. Jadi bayangin aja, makanan kita nih halal nih, ayam ya kan, terus kambing gitu, tapi habis itu dikuas sama bulu babi gitu kan. Nah itu kan jadinya haram kan gitu loh. Nah itulah masuk ke dalam tubuh kita, membuat doa kita tertolak gitu. Nah ini yang aneh tuh pas disampaikan itu, wah ya Allah, pantesan ya selama ini kayak gini gitu kan. Itu tuh benar-benar ngebuka wawasan banget, dan ternyata pas di breakdown tuh kayak misalkan kapsul obat itu juga ada yang turunan dari babi juga. Terus ya macam-macam lah yang memang kita harus hati-hati banget lah gitu. Makanya sekarang kalau bisa makan tuh pilih-pilih, misalkan kayak harus ada logo MUI-nya gitu kan. Logo halalnya.
logo halalnya gitu, yang ya kalau udah menyerempet mendingan, kalau udah nggak yakin mendingan nggak usah lah gitu, karena itu berpengaruh juga. Terus juga masalah penghasilan ya benar-benar itu diperhatiin banget lah akadnya, terus juga ada ribanya apa enggak ya gitu gitulah, itu benar-benar mempengaruhi banget ke depannya gitu. Oke. Jadi setelah diskusi tadi sama Ustadz Lukmanul Hakim, Bro Novan baru terbuka ya, baru sadar gitu ya. Setelah itu ternyata ada hal yang kita nggak tahu gitu ya, mempengaruhi aspek-aspek rezeki kita yang imbasnya pada hubungan kita sama Allah gitu ya. Tadi contohnya dari doa gitu kan. Ini ada chat dari Lia Triviani bilang, emang bulu babi si panjang itu, Pan. Bulunya babi mungkin disambung-sambung kali ya. Nggak usah dibahas itu. Gue juga nggak tahu gimana lah itu. Pokoknya kalau ya, artinya gini, Bro. Kalau misalnya lo tadi ngomong kalau misalnya ternyata lo baru tahu gitu. Tadi lo bilang bahwa bahasa lo tadi babak belur, terus lo juga mendapat pencerahan dari diskusi gitu kan. Setelah tahu gitu dan lo tadi ngelakuin pergerakan yang tadi kita lihat sama-sama video itu, ada perubahan yang esensial dari diri lo, terus juga keluarga dan sebagainya. Yang tadi yang nggak babak belur jadi yang dari babak belur jadi nggak babak belur gitulah kira-kira. Satu hal yang turnovernya tuh bukan di situ ya, bukan pas waktu ketemu gitu. Tapi setidaknya setelah ketemu itu gue jalanin fokus banyakin amal soleh. Jadi kan kebanyakan gini, kita ini kan kalau punya pasti semua orang punya masalah lah. Saat ini aja kalau di bedah masalah hidup kita pasti banyak banget. Nah tapi yang membedakan kita istilahnya nyaman atau enggaknya kan ketika kita menghadapi sesuatu tuh dengan tenang gitu loh. Tenang, yakin, terus nggak panik gitu kan. Nah itu gue rasain setelah ngejalanin metode yang tadi Ustadz Lukman jalanin gitu. Perbanyak nih pokoknya amal soleh, fokus amal soleh. Jadi kalau punya masalah jangan fokus ke masalahnya, bro. Misalkan punya problem di kantor gitu, jangan fokus ke situnya gitu, karena nggak akan habis lo mikirin masalah itu. Tapi fokus, oke, gue hari ini harus beramal apa ya gitu, bantuin orang nyebrang lah, atau misalkan nyamperin ibu mau apa, pegel nggak sini aku pijitin bu gitu, ke ibu kandung misalkan gitu kan, atau misalkan sama istri nemenin belanja gitu. Itu kan amal soleh juga ya bro. Jadi diniatin gitu loh. Oh ya, ya Allah nih hamba ingin berbuat ini, ridhoi hamba ya Allah. Nah itu nanti solusi-solusi itu akan datang dari arah yang nggak disangka-sangka lah gitu. Itu tuh luar biasa. Dan ketenangan ini yang gue dapet gitu. Tekanan tuh masih banyak banget bro. Orang sana sini segala macam. Ya namanya perusahaan bangkrut ya. Itu luar biasa banget lah tekanan. Tapi setelah gue fokus jalanin metodenya Ustadz Lukman, gue menghadapi semua itu dengan tenang gitu, yakin gitu bahwa ini pasti ada solusinya. Sabar aja deh, pasti ada solusinya gitu. Ini penting nih bro. Artinya gini, tadi lo bilang setiap orang pasti punya masalah, ya kan, namanya orang hidup ya gitu kan, pasti ada masalah gitu kan. Apalagi seusia kita masalah makin banyak gitu kan. Nah tadi ada kata-kata lo yang menarik. Meskipun lo punya masalah, nggak usah fokus ke masalah, tapi fokus amal yang bisa lo lakuin gitu kan. Betul. Nah itu kaitannya dengan LL tadi, apa 2L tadi yang lo bilang ya. Iya, lakukan lupa. Tadi lo bilang setelah itu terus masalahnya bukan lantas selesai, tapi lo tenang dalam menghadapi masalah gitu ya. Betul. Dan gimana tuh? Dan tiba-tiba kayak misalkan ada orang yang tadinya tuh kenceng banget gitu, nuntut lo gitu kan. Tapi suddenly tiba-tiba baik gitu loh, kayak Pan lagi apa gitu kan. Yaudah yuk kita ngobrol di rumah saya gitu. Kayak gitu bro, tiba-tiba yang tadinya udah bawa preman apa setelah
Padahal sebelumnya lo nggak ini ya, nggak ada upaya-upaya ke orang itu gitu ya. Tapi lo fokus ke amal soleh yang lain gitu ya. Maksudnya? Ya artinya kan tadi lo bilang lo ada masalah sama orang, tiba-tiba orang itu ngedeketin lo, terus tiba-tiba baik gitu. Ya tadinya dia kencang banget sampai ngirim preman apa segala macam gitu gitulah. Terus Iya. karena gue fokus gimana nih kan gitu, nyari duit gitu, gimana caranya gitu kan kayak gitu. Nah ketika gue jalanin metodenya Ustadz Lukman, itu yang orangnya tadinya kencang banget tiba-tiba jadi baik gitu loh. Akhirnya gue sahabatan sekarang bro, dan alhamdulillah masalah gue udah selesai gitu. Sahabatan malah terbalik, sekarang dia nyari minta kerjaan sama gue gitu. Jadi itulah, itu ajaib lah kayak gitu kalau dirunut-runut. Cuman ya itu amal soleh itu, jadi kalau punya masalah tuh jangan fokus ke masalahnya, tapi makin banyakin amal solehnya. Itu luar biasa dahsyat sih impact-nya buat amal soleh dalam artian segala macam, mau wajib mau sunnah gitu ya, dilakuin aja gitu. Iya kan, kalau kita bicara sholat 5 waktu ya itu udah wajib lah ya. Puasa Ramadan itu udah wajib lah, itu nggak usah kita bahas lagi, itu kan udah satu hal yang memang keharusan gitu. Nah amal soleh ini yang tadi gue bilang, misalkan nih ya, sedekah subuh ya kan, terus habis itu yang sifatnya banyak memberikan keberkahan untuk banyak orang. Misalnya kayak tadi gerakan infak beras, gue ngumpulin sama teman-teman, ngumpulin beras, donatur, kita beliin beras, kita salurin ke anak-anak yatim penghafal Quran. Terus tadi kalau orang-orang terdekat tuh misalkan kita bantuin urusan rumahnya ibu kita bantuin urusan rumah istri ya kan, istri lagi butuh apa ditemenin belanja, ya udah yuk yang aku temenin belanja ke pasar gitu. Itu kan amal soleh juga bro. Iya betul. Ya kan? Wah, itu luar biasa itu. Kalau kita nggak temenin belanja, amal kita seret, bukan amal soleh lagi. Oke, tadi lu tadi ngomong, artinya ada apa namanya, ada dari amal soleh ada efek, ada impact kepada solusi dari permasalahan yang lo hadapin gitu ya. Nah, teman-teman juga pengen tahu terkait dengan rezeki ini gimana? Rezekinya nambah atau gimana nih? Kalau misalnya lo dengan gerakan ini amal soleh gitu, dan apa namanya, bentuknya mau sedekah, mau ibadah sunnah lain gitu kan, ya rezeki gimana bro? Mungkin teman-teman pengen tahu nih, sharing dari lo nih. Kalau kita bicara uang ya bro ya, ya uang rezeki tuh uang itu nggak ada lah bro. Gua kalau uang tuh udah ada geser gitu ya. Kalau bicara rezeki itu masya Allah banyak banget bro. Rezeki itu banyak banget. Rezeki itu dalam arti kayak gini loh bro. Kondisi lu lagi nggak ada uang, ya kan? Bicara uang sama rezeki beda ya. Ketika kondisi lu lagi nggak ada uang, ada yang ngajakin liburan di Bali sebulan. Mantap. Gitu. Boleh di-share ke grup ini nanti. Dan sebulan itu sebulan ya? Dan sebulan itu free, itu gratis. Itu gratis. Dan bukan ece-ece bro, pindah-pindah hotel bintang 5 gitu. Wah. Dan luar biasa. Yang gue cuman bukan gue sendiri, gue bawa istri, bawa anak. Satu keluarga men. Itu kan satu keluarga bro, kayak gitu. Itu kan rezeki ya, maksudnya. Iya, itu rezeki luar biasa, betul. Itu rezeki kan. Tapi kalau saat itu lo tanya, duit gue ada berapa? Nggak ada, nggak punya duit tuh lah. Cuman kalau rezeki ya itu rezeki kan. Terus kesehatan bro, alhamdulillah ya, masya Allah, tabarakallah ya. Itu sampai hari ini alhamdulillah ya, kita belum pernah ya, mudah-mudahan nggak kesampaian lah. Kita sampai sekarang ini masih sehat walafiat, flu, batuk gitu aja gitu. Itu kan rezeki ya bro. Kebayangin kalau ada saudara kena COVID apa segala macam, itu kan luar biasa banget kan effortnya kan gitu. Ini masya Allah masih dijagain. Nah terus juga kerjaan, tahu yang udah hampir nggak ada harapan, kapal gue udah berhenti 2 tahun, tiba-tiba ada investor, entah berantah lagi, bro ini ada investor nih mau modalin, udahlah bro, yang penting kapal kita deh bro, gitu, jalan lagi gitu, ada nafas lagi gitu, ya ajaib lah, ajaib. Surat At-Tolak, gue lupa ayat berapa yang
kalau kita sabar, tawakal, ya kan, kita Allah akan kirim rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka kan. Oh iya, kalau nggak salah bunyi ini yataqullaha yaj'allahu makhraja gitu ya. Ya betul. Haitsu la yahtasib gitu kan ya? Ya Ustaz Angga benar-benar. Oh bukan, ingetin aja. Ini juga nyontek. Oke, jadi artinya gini, tadi lo bilang dari lo ngelakuin amal soleh gitu kan, terus juga efeknya adalah permasalahan lo bisa diselesaikan dengan tenang gitu ya, itu penting banget. Terus rezeki juga lo bilang luar biasa gitu. Rezeki baik berupa kenikmatan ya, kesehatan, terus juga tadi bisa liburan gitu kan. Yang paling penting adalah ketika lo menerima kemudahan itu, lo makin nambah, makin getol lagi, atau udahlah cuma sampai segini aja, atau gimana tuh men? Kalau dari sisi amalnya tuh, yang lo rasain, yang lo lakuin selama ini dari pergerakan itu. Nah itu berasa bro. Ketika gue kendor ya, kan amal soleh itu satu cobaannya bro, bosen. Nah itu amal soleh itu cobaannya satu aja, bosen. Nah makanya lu gimana cara supaya nggak bosen? Nah makanya lu butuh temen, butuh bergerak bareng gitu loh. Itu fungsinya bareng-bareng tuh kayak gitu. Jadi bisa saling ngingetin, bisa saling ngasih semangat, ya kan. Terus ngelakuinnya juga seru. Nah mungkin Bro Mirza bisa ditayangin yang video yang distribusi musyawarah ke Maroko, bro. Oh, sampai ke Maroko ya? Enggak, nama pesantrennya Maroko. Di Bandung. Oh, di Bandung. Boleh lihat, Bro Mirza? Memang awal kalau sendirian tuh berat, bro. Tapi karena rame-rame jadi seru gitu. Suaranya nggak keluar, bro? Boleh digedein lagi, bro? Sorry, bro. Maksimal nih. Di sini kita menyatu dengan alam. Ada suara jangkrik, ada suara burung-burung. Suaranya nggak kedengeran, Bro Mirza? Aku nggak tahu deh, kalau malam pencahayaannya bagus tadi. Anak-anak makan nasi sama bebek kok. Kita doakan semoga anak-anak yang berada di sini menjadi ahli Quran, menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, dan bisa menginspirasi banyak orang, dan bisa menjadi orang-orang kebanggaan bagi orang tua mereka. Makanya teman-teman, yuk kita baca kalimat-kalimat dahsyat ini. Apa? Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pesantren Pondok Alam Maroko yang ada di Bandung Barat, Masya Allah luar biasa. Jika kita bisa membantu sesama yang membutuhkan, kita bisa membantu menyalurkan beras-beras yang ada, Insya Allah kita bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terharu banget karena jujur aja aku selama ini cuma ngomong aja di depan kamera, jauh sama teman-teman infak beras yang sudah turun langsung ke lapangan, Insya Allah. Dan terharu banget
karena dengan kita menebarkan kebaikan, terutama berinfak beras gitu ya, itu insya Allah akan menghantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Seandainya orang-orang yang ada di dalam kubur itu dibangkitkan sesaat, maka mereka akan berinfak. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Terima kasih orang tua asuh. Sampai jumpa di Baitullah. Allahu Akbar. Itu salah satu wujud pergerakannya gitu ya lagi. Ya, itu perjalanan ke Bandung rame-rame ya kan. Kita 2 mobil apa nggak salah. Tapi dari teman-teman Bandung juga ada banyak, sekitar 7 mobil gitu kan. Ya kerjaan kita nggak ngapa-ngapain bro, cuma ngangkat beras doang gitu kan. Dibilang capek ya nggak ada capeknya sama sekali gitu. Tapi karena kita ngelakuin rame-rame ya bro, ngelakuin rame-rame, dan kita memang niatnya pengen membahagiain anak-anak yatim penghafal Quran di pesantren Maroko itu ya. Itu tuh gue seharian itu benar-benar happy banget gitu bro. Happy yang kayak kok keren banget gitu, kayak asik banget nih gitu. Itu benar-benar ya apa namanya, kan kalau dari segi sains ya, ketika kita memberikan sesuatu ke orang lain, membahagiakan orang lain, sebenarnya kita seperti mengeluarkan endorfin dari badan kita sendiri gitu loh. Makanya kita memberi, malah justru kita yang happy gitu kan. Nah, bayangin kalau itu kita ngelakuin bareng-bareng sama teman-teman gitu. Ya mungkin kita alumni MP, kita bikin satu gerakan gitu kan, infak beras MP atau apalah gitu kan. Itu kan bakal seru banget kan gitu. Yang mana nggak memberatkan lah. Ya kalau di sini kan programnya juga cuma jadi orang tua asuh 25.000 sebulan atau 1.000 sehari. Itu kan suatu hal yang ringan ya kan. Tapi kenapa bisa jadi 750 ton sebulan? Karena kita ngerjainnya rame-rame gitu. Nah ini kan satu hal yang bisa kita lakukan sebenarnya. Everybody bisa ngelakuin gitu. Kalau 1.000 perak sehari kan itu bukan satu hal yang berat gitu kan. Dan Allah bilang kita ini sebagai, walaupun kita bagian kita kecil, tapi apa yang kita usahakan itu akhirnya menjadi besar ya, kita dapat pahala yang besarnya gitu. Jadi kenapa tadi Ustadz Lukman bilang jangan cuma yakin dari sholat aja gitu, cari bonus dari amal soleh gitu. Nah karena sifat amal soleh itu seperti MLM lah gitu. Jadi dia makin lama makin besar walaupun effort kita di awalnya cuma sedikit gitu. Dan bayangin kalau itu kita lakukan setiap hari. Wah, itu keren banget, bro. Artinya gini, bukan hanya dilihat dari bagaimana efek atau impact dari apa yang kita lakukan untuk orang lain gitu ya. Terus sama-sama bareng-bareng sehingga energinya tadi lo bilang lebih besar, hasilnya juga lebih besar, dan lebih yang masya Allahnya lagi pahalanya juga kita dapat yang lebih besar juga dari effort yang nggak seberapa gitu ya. Cuman tadi yang menarik adalah ketika lo ngelakuin itu lo happy gitu kan, lo happy. Nah artinya ini bisa jadi solusi kan dari mungkin yang kita ini sebagai ya tadi lo bilang kaitkan dengan yang tadi lagi ada masalah lagi apa, ya udah lo beramal aja gitu. Bisa begitu dong bro jadinya ya. Betul. Itu banyak kan sekarang lu dengar berita ya kan, Indonesia juga sekarang yang bunuh diri juga udah mulai banyak ya kan, apalagi di Jepang ya kan, orang baru dipecat aja langsung bunuh diri, di Korea dibully bunuh diri gitu kan. Karena apa, mereka nggak punya solusi gitu loh bro, mereka nggak punya solusi, padahal sebenarnya di Islam tuh solusi itu ada gitu. Ya kita banyakin amal soleh gitu, ketika kita punya masalah ataupun kita belum punya masalah ya kita perbanyak aja amal soleh, karena amal soleh itu bikin kita happy gitu, bikin kita bahagia gitu. Boleh tuh, kalau misalnya tadi lo bilang tadi, kalau kita punya masalah atau kita nggak punya masalah. Sekarang gini, logikanya, kalau kita nggak punya masalah gitu kan, kita ngerasa baik-baik aja, ngerasa kita baik-baik aja gitu ya. Gimana sih cara nyadarinnya gitu? Ternyata masa harus Allah kasih masalah dulu harus lo beramal kan gitu? Enggak juga kan gitu. Mungkin bisa dibuka slide yang ke ini bro, Bro Mirza. Coba lihat Mirza. Yang ke-7 ya.
sorry ke slide kelima. Nah, ini tentang ujian ya. Tentang ujian ya. Baik buruk ada, berarti baik buruk ujian juga ya, Bro ya. Ini kan surat Al-Fusilat ayat 51 ya. Jadi kan wa iza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibihi wa iza massahu syarru wa zu du'ain arid. Dan apabila kami memberikan nikmat kepada manusia, ia berpaling dan menjauhkan diri. Tetapi apabila ia ditimpa malapetaka, maka ia banyak berdoa. Nah, inilah yang biasanya nih manusia ini, kita ini ya, apalagi gue ya, banyak kalau ketika diuji keburukan nih pasti langsung ya alhamdulillah kita balik ke Allah gitu, sujud ya kan, mohon doa, tahajud segala macam. Tapi giliran udah dikasih kebaikan gitu, banyak proyek banyak yang berhasil segala macam, sholat telat ya kan, kebangun siangan misalnya gitu, terus lupa amal soleh, lupa berbuat baik sama orang gitu. Nah, ini suka jebol kita di ujian kebaikan gitu. Jadi sebenarnya setiap saat tuh, anytime tuh kita sebenarnya lagi diuji sama Allah gitu. Jadi kita harus sadar berlapis-lapis lah, kalau kata Ustaz Lukman tuh, kita harus sadar berlapis-lapis setiap apa yang kita lakukan gitu, apa yang kita posisi sekarang seperti apa gitu. Ketika kita lagi susah, lagi ada ujian, ya kita lagi diuji sama Allah, banyakin amal soleh ya kan. Ketika kita lagi happy, langsung ingat nama Allah lagi gitu, langsung ingat nama Allah lagi, bahwa banyak uang nih, geser kemana nih, panti asuhan ini, gerakan mana ini, bangun masjid segala macam kayak gitu. Jadi lakukan kebalikannya, bro. Jadi ketika when you up, you go down gitu kan. Ketika Allah angkat derajat kita merendah gitu. Tapi ketika kita jatuh, go up lah kita. Ketika dalam posisi rendah, adukan semua sama Allah Zat yang Maha Tinggi, karena nggak ada masalah yang nggak bisa selesai gitu. Ya, amin. Wah, Masya Allah. Artinya kita tetap harus istiqomah ya, meskipun Allah juga udah ngomong dalam surat Al-Fusilat, kalau ente lagi seneng gitu kan, berpaling, dan susah aja doa gitu ya. Berarti tahu ya. Itu udah fitrahnya manusia begitu gitu kan. Ya, kalau Allah kan nggak mungkin salah ya, dia yang buat kita. Gitu. Jadi mungkin gini, kalau misalnya kita tadi lo bilang apa, geser tuh apa, gerakan apa tuh? Geser tuh maksudnya kita geser terima uang langsung kirim kemana? Oke. Gitu bro. Kan kalau teman-teman tahu Dewa Eka Prayoga ya, kan tahu ya, Dewa Selling itu kan? Ya, beliau tuh salah satu santrinya Ustadz Lukman juga dulu. Ceritanya beliau itu kan hampir mati lah, ada penyakit ya kan, sampai akhirnya dia yakin, dia belajar sama Ustadz Lukman, terus dia tahu pentingnya itu sedekah ya bro. Jadi ketika dia sakit, bisnis terpuruk, akhirnya dia fokus motivasi ke orang-orang, ayo kita perbanyak sedekah brutal gitu kan. Sampai akhirnya tetap dicibir, karena kan waktu itu masih susah waktu itu kan. Tetap dicibir, lu udah susah aja sosok sedekahan gitu. Sampai sekarang pada posisi sekarang nih, hari ini dia bulan Ramadan kemarin berhasil sedekah 1 miliar. Itu yang dipublikasikan ya. Itu yang dipublikasikan. Jadi di sebelum Ramadan tuh dia udah bilang, saya bulan Ramadan ini akan sedekah 1 miliar buat teman-teman yang butuh, tolong japri ke nomor ini gitu kan. Nah, ini bukan maksudnya buat ria. Beliau itu bukan maksudnya ria. Dia jelasin sekali lagi, bukan buat ria. Jadi dia butuh pendataan gitu, pendataan dan pembuktian di akhir gitu. Dan ternyata ketika di akhir Ramadan itu 1 miliar dianya ini nggak ada apa-apanya bro, nggak ada apa-apanya gitu, dalam arti yang butuh ini banyak gitu, yayasan ini segala macam gitu, hampir berapa ratus yayasan lah yang dia sempat bantu gitu, tapi nggak ada artinya 1 miliar ini nggak bisa menyelesaikan masalah masyarakat gitu, nggak bisa masalah umat gitu.
Nah, dia tuh membuka pemikiran terutama pengusaha-pengusaha juga ya, bahwa ini satu orang nggak mampu nih gitu menyelesaikan masalah umat gitu. Tapi kalau kita rame-rame gitu, kalau kita berjamaah gitu, pengusaha-pengusaha semua pada ngumpul, sedekah bareng-bareng, sedekah brutal gitu kan, dan itu kan pasti impact-nya akan luar biasa gitu buat masyarakat gitu. Kita bisa juga bantu orang-orang yang nggak mampu, ya minimal di Indonesia tuh nggak ada yang kelaparan lah gitu. Itu yang ini jadi PR kita semua kan. Dan dia berhasil di Ramadan itu dia memberikan pikiran kasih masukan yang luar biasa buat kita semua. Dia bilang begini, sekarang saya ini bisnis bukan nargetin mau profit berapa, dia bilang gitu. Tapi saya bisnis, saya nargetin mau sedekah berapa tahun ini gitu. Nah, itu dia membuktikan omongan dia gitu. Saya memang pengen sedekah 1 miliar. Nah, kalau logikanya sedekah 1 miliar, berarti kan sedekah itu kan mungkin udah dibajetin lah dari profit itu misalnya 10%, 20% gitu kan, untuk disedekahkan gitu kan. Nah, berarti kan omset perusahaannya dia lebih dari itu. Gitu lebih kan? itu. Tapi yang menjadi acuan dia adalah bukan Sedekahnya. berapa profitnya, tapi berapa gue bisa sedekahin dari bisnis-bisnis gue gitu. Nah, ini yang bisa dicontoh sama teman-teman. Itu keren. Artinya itu keren. Artinya gitu. Keren ya. Kalau kita sebagai pengusaha gini, taruhlah misalnya kita sedekah zakat lah, kita anggap ya zakat mal ya, zakat harta 2,5% misalnya gitu kan, dalam konteks masa 1 tahun gitu ya, niatkan gitu, gue mau sedekah 1 miliar gitu ya, 2,5% itu 1 miliar, berarti omsetnya lebih dari Oke, itu keren banget tuh niatnya tuh. Artinya jadi di otaknya tuh bukan profitnya, tapi berapa bisa sedekah gitu. Oh, berarti gue tersales gini gitu. Gitu. Jadi transaksi sama Allah juga agak tricky juga ya, kalau misalnya ya Allah saya mau sedekah 1 miliar ya gitu kan. Allah juga kan maha tahu gitu. Ini orang minta 1 miliar sedekah, gue kasih profit berapa ya kata Allah kan gitu. Benar. Jadi hamba katanya gitu kan. Oke, Pan. Ada tadi yang menarik yang yang lo sampaikan tadi. Pengusaha sedekah 1 miliar ya, itu bukan jumlah yang sedikit ya. Artinya gini. Dicatat berarti kan itu kan semua orang tahu. Itu dekat sekali dengan tadi lo singgung tentang riya gitu ya. Nah, ada tips nggak? Karena kan riya itu kan kita berharap istilahnya ya pujian dari orang saat melakukan amal soleh gitu ya. Karena konteks riya memang di hati ya gitu. Dan kita tidak bisa menganulir itu gitu. Kalau kita iyakan jadi riya, kalau kita tepis nggak jadi riya. Ada tips nggak untuk itu kira-kira? Itu bro, 2L tadi bro. Oke. Lakukan, lupakan. Lakukan, lupakan gitu. Ini kalau udah didata nggak dilupain dong. Apa? Kalau udah didata nggak dilupain. Nah, dia dari awal dia udah mention. Okay. Saya butuh pendataan nih, dia bilang gitu. Dan ayo teman-teman yang butuh bulan Ramadan ini, saya ada budget sedekah 1 miliar, dia bilang gitu. Coba WhatsApp, dia bilang. Dan itu pun yang masuk, nggak semuanya bisa dibantu bro. Karena saking banyaknya yang minta bantuan gitu. Dia ada yang dia bantu 10 juta, 30 juta, 50 juta gitu. Nah itu sampai akhir Ramadan itu nggak selesai semuanya masalah gitu. Okay. Nah tapi di situ dia membuktikan bahwa ayo nih teman-teman pengusaha nih, ayo kita gerak nih, banyak yang butuh gitu. Dan sedekah ini nggak cuma bulan Ramadan doang gitu, bulan-bulan berikutnya orang juga butuh gitu kan. Nah itu yang dia mencoba untuk membuka mindset teman-teman pengusaha gitu kan. Ya sekarang kalau dia nargetin usahanya dia supaya bisa sedekah 1 miliar itu yang dipublis, pertanyaannya kan sedekah dia yang nggak dipublis berapa kan gitu kan. Nah itu dia. Catatnya segitu ya, 9 digit. Ya kan gitu kan. Ya, nah itu dan itu bro, itu pergerakannya tuh bener-bener apa sih istilahnya kalau di saham itu tuh kayak naiknya tuh ya kalau kata Jokowi meroket lah gitu. Dari yang waktu dia sakit ya kan, dari dia sakit sampai akhirnya dia campaign sedekah brutal itu sekitar 2 tahun 3 tahun terakhir lah, sampai akhirnya sekarang bisa sedekah usaha dengan hasil sedekah bisa sampai 1 M. Itu tuh jaraknya deket bro. Berarti kan apa?
Berarti sedekah itu, amal soleh itu benar-benar nyata hasilnya gitu. Yang kita bisa rasain nggak cuma di akhirat doang, tapi di dunia juga kita bisa ngerasain gitu. Oke. Dan Ustadz Lukman itu, gue kan udah nyantri sama beliau tuh dari 4 tahun terakhir lah. Itu di tahun 2017 itu baru di angka 60 ton bro. 40 ton. Jadi waktu pas gue bertemu di ton beras per bulan seluruh Indonesia, baru di 15 kota. Jadi dalam kurun waktu 4 tahun gue kenal beliau, itu naiknya jadi berapa? Kalau sampai 750 ton berarti berapa tuh? Iya. Berarti kan udah luar biasa naiknya kan? Selisihnya jauh banget gitu. Dari kotanya cuma 15, sekarang jadi 80 kota gitu kan? Kayak lebih lah ya. Iya. Okay. Nah, kebayang nggak sih tuh? Kebayang nggak sih? Ya kalau kita secara matematika ya, misalkan kita mencoba menilai kalkulasi berapa pahalanya Ustadz Lukman gitu, ya kan? Dari dia yakin hanya cuma 400 kilo di awal tahun 2012 sampai sekarang 750 ton, berapa ribu santri yang makan beras itu gitu kan? Dari upaya. Nah inilah yang tadi gue bilang itu multiplier efeknya dari amal soleh itu luar biasa gitu. Ya. Wah, biasa emang. Ini mungkin dari teman-teman ada yang mau tanya, silakan via chat ya, nanti biar gue bacain deh. Terus ada lagi nih, Pan, kalau misalnya kita gitu ya ikut gerakan itu gitu kan, itu harus rutin atau enggak kira-kira kalau dari sisi ininya? Atau apa yang motivasi kita untuk supaya istiqomah lah kira-kira gitu? Ya istiqomah ya itu ingat aja terus dosa. Ya ingat dulu muda ngapain ya kan? Ya, pernah ngapain aja sampai sekarang bisa kayak gini ya kan? Ya ingat mati. Nah itu ingat mati itu luar biasa bro. Nah kayak gue juga ngambil judul Injury Time itu. Kalau lu lagi futur nih, lagi kayaknya lu iman lu lagi jelek banget gitu ya, kayak aduh sholat males, ini males gitu kan, buru-buru ke kuburan bro. Oh gitu ya? Serius itu. Serius? Itu mujarab banget ya gitu, lu ke kuburan, apalagi kalau misalnya ada temen yang keluarganya meninggal, lu ikut aja deh sampai lu lihat di dalam, sampai ke depan gitu loh, sampai lu lihat itu jenazahnya dimasukin ke dalam liang kubur tuh, terus habis lu bayangin tuh lu gitu, itu tuh pasti itu manjur ya bro ya, kalau misalnya lu lagi futur tadi lu bilang, terus lagi futur tiba-tiba aku mau kuburan terus lu duduk di situ, lu resapin bagaimana keadaan di dalam gitu ya. Wah itu banget ya. Itu tuh mujarab banget. Karena sekarang gue tanya sama lu, siapa yang bisa mastiin lu semua sukses di dunia ya kan? Nggak ada. Nggak ada yang bisa pasti kan. Tapi siapa yang kalau mati itu pasti nggak? Mati pasti mati. Nah, kan? Kita semua cuma tinggal nunggu giliran doang bro, ya kan? Tapi ya, gimana orang tuh selalu berpikir gimana cara hidup yang baik gitu kan. Tapi lupa gimana cara kita nanti mati yang baik. Gitu. Baik, betul. Punya bekal apa mau dibawa gitu kan ya? Punya bekal apa gitu kan? Boleh nih teman-teman, kalau misalnya saran dari Novan nih, kalau kita lagi futur, wajar lah ya manusia gitu kan. Tadi lo bilang apalagi amal soleh itu ada bosennya gitu kan. Bahkan amalan sunnah pun juga banyak bosennya. Supaya istiqomah, salah satu saran paling mujarab adalah sering-sering ke kuburan gitu. Jadi rumahnya dekat anak kuir ya alhamdulillah lah gitu kan. Oke. Kita balik lagi ke Injury Time tadi ya. Ini semakin menarik nih. Kalau misalnya kita ingat mati ya gitu kan. Masalahnya memang semua orang mau nggak mau, siap nggak siap harus mati gitu kan. Tapi kan nggak semua orang sadar dengan itu gitu loh maksudnya kan. Tahapan kita mengingat mati itu adalah satu hal. Gitu. Tapi tahapan kita nggak ingat mati gitu atau pada kondisi futur gitu, atau bahasanya ya gue baik-baik aja gitu kan, ngapain gue inget mati gitu. Jadi kalau nggak dikasih sakit nggak inget ya kan, kalau nggak dikasih cobaan nggak inget gitu.
ya buat kita juga ya kita saling ngingetin gitu ya. Ada tips lain nggak kira-kira untuk kita yang lempeng-lempeng aja mungkin ya? Ya jangan sampai kita kena cobaan berat tadi ya. Jangan sampai kita babak belur gitu kan. Nggak ada yang mau kan intinya gitu kan. Gitu. Gimana kira-kira Van? Kalau misalnya kita lah buat teman-teman yang ngalamin kayak gitu. Datar-datar aja hidupnya. Kenapa emang gue fine-fine aja? Nggak tergerak hati gitu loh. Memang harus ada kemauan juga ya dari diri sendiri ya untuk mau belajar gitu ya. Belajar tuh dalam arti ya dengerin ceramah ustadz. Sekarang kan zaman kita udah gampang banget nih. Kalau zamannya imam-imam zaman dulu kan mereka harus menempuh perjalanan kaki berapa hari buat ketemu Imam Syafi'i, buat ketemu imam apa gitu kan. Kalau kita kan sekarang tinggal buka handphone, dengerin YouTube udah dapet nih ceramah dari ustadz gitu kan. Ya, memang harus ada kemauan untuk itu juga ya gitu. Jangan kita terlena dengan hidup yang aman-aman aja gitu. Jangan sampai Allah kasih kita cobaan istidroj ya kan. Istidroj itu kan kondisi yang kita ngerasa baik-baik aja segala macam, tapi sebenarnya Allah tuh lagi ngetes kita gitu. Nanti di endingnya kita dijatuhin jebret, kita nggak punya persiapan, ya sekaget-kagetnya larinya ke macam-macam gitu kan. Nah itu yang jangan sampai kita terjadi kayak gitu. Terus ya perbanyak teman-teman soleh lah ya. Teman-teman soleh itu dalam arti minimal teman baik yang bukan malah nyari teman yang ngajak keburukan gitu. Itu yang ngaruh banget sih. Dan nggak usah khawatir buat teman-teman yang ya misalkan sekarang lingkungannya masih gue teman-teman kantor nih masih suka ke klub apa segala macam, gimana nih kalau gue ini soleh sendiri segala macam. Itu bisikan setan sih sebenarnya itu. Karena semua teman-teman yang udah berhasil keluar dari zona nyamannya kemaksiatan lah istilah gitu ya, itu ternyata ketika mereka benar-benar sungguh-sungguh hijrah gitu ya, benar-benar udah deh sementara ini teman-teman yang itu benar-benar ditinggalin, dalam arti bukan ditinggalin kita ninggalin teman ya, tapi kan kalau kita ke masjid dia pasti nggak ikut ya kan, kita ke pengajian pasti dia nggak ikut, otomatis kan mental sendiri nih kan. Tapi sama Allah tuh nanti dikasih aja nih teman-teman sahabat-sahabat baru yang sevisi semisi gitu, yang bisa sama-sama ngajak kebaikan. Dan qadarallahnya bro, perjalanan waktu yang mereka yang tadinya dengan keadaan jadi menjauh sama kita, akhirnya tiba-tiba dia kontak kita gitu, bro apa kabar, bro gue pengen ngaji nih, temenin gue dong gitu, ajak gue gitu, kayak gitu bro. Malah akhirnya kita bisa dipercaya sama Allah untuk bisa ngajak teman-teman yang belum hijrah untuk bisa hijrah gitu. Nah, itu berkahnya sih kayak gitu. Jadi ya kita nggak bisa soleh sendirian, kita butuh orang dan kita butuh saling mengingatkan. Jadi sumber kekuatan lain tadi selain kuburan ya, kita mencari lingkungan yang soleh gitu ya bro ya. Betul bro, betul. Lingkungan soleh gitu. Artinya tadi lo bilang kalau misalnya kita meskipun lingkungan kita quote unquote ya belum bisa membawa kita soleh gitu. Kalau misalnya kita ada keinginan setidaknya dari hati, kita nggak usah malu gitu ya untuk hijrah gitu. Betul. Oke, ini menarik banget gitu ya, karena ya bisa dibilang kalau gue bilang usia kita kan tua juga belum tua amat ya gitu kan. Ya apalagi kalau ngumpul sama SD begini, berasanya masih SD bro. Kita masih pakai baju putih, celana hijau lu ya, hijau celana pendek hijau. Kalau Sanawiyah celana biru panjang gitu kan gitu. Tapi jujur kalau kita punya basic yang bagus, mungkin teman-teman di sini juga ngerasain ya, kita punya basic agama kayak sekolah di MP gitu kan, kita dulu belajar Al-Quran hadis, belajar bahasa Arab gitu, itu udah basic bagus banget gitu ya. Artinya kalau nanti kita ketemu ujian, ketemu masalah-masalah hidup yang mumet, yang bikin babak belur, kita tahu harus kemana gitu. Bener nggak sih men kalau gitu?
Betul. Bener ya? Itu ngaruh sih bro, ngaruh. Karena ya sholat itu juga yang bikin gue pribadi ya bisa on the track gitu ya. Karena dulu waktu ya zamannya bandel ya, walaupun bandel tapi gue masih sholat gitu. itu satu hal yang gue nggak pernah tinggalin gitu ya. Alhamdulillah. Jadi walaupun sebenarnya Allah alam diterima apa enggak kan sholat kita, cuman setidaknya sholat itu juga yang membuat kita jadi on the track lagi gitu. Jadi kalau sebisa mungkin jangan tinggalin sholat lah, itu sholat udah kunci utama lah. Iya, alhamdulillah kalau gitu. Berarti nah ini satu lagi nih men. Ya terlepas dari konteksnya dia muslim atau tidak, kan kita tahu ya kalau misalnya rezeki Allah itu kan tidak memilih dia agama apa gitu kan ya, gitu kan. Artinya once dia sebagai manusia, dia hidup di muka bumi ini, dia Bani Adam lah, bukan jenis makhluk lain gitu kan. Dia bersedekah, dia beramal, tapi kan juga dibales sama Allah dalam konteks yang lain gitu ya, artinya gitu kan. Nah, ada nggak bedanya sih men kalau menurut pandangan lo men? Mungkin teman-teman lo yang ya quote unquote dia non muslim tapi dia ikut pergerakan ini gitu kan, kira-kira gimana men? Yang udah lo jalanin? Ada bro. Ada juga ya? Oke. Itu ada banyak, dan kan memang Allah udah janjikan kalau memang kita berbuat baik di muka bumi ya akan dibalas kebaikannya di muka bumi juga kan gitu. Tapi kan yang membuat beda antara muslim dan non muslim adalah ketika nanti di akhirat nanti gitu. Tauhidnya beda ya? Bedanya hanya di situ gitu. Jadi teman-teman juga banyak juga yang nonton kan tadi kayak tadi tuh Masjid Munzalan Pusat di Pontianak itu kan di tengah pemukiman non muslim kan. Nah, malah mereka tuh banyak yang pada akhirnya datang ke Ustadz nih saya mau jual rumah gitu kan. Tapi kita kondisi masjid lagi nggak ada kas gitu kan. Udah nggak apa-apa Ustadz pegang aja dulu, pakai dulu aja, dibilang gitu. Nanti kalau udah ada baru bayar gitu kan. Tapi berapa harganya? Udah terserah Ustadz mau harganya berapa, yang penting kejual sama masjid. Maksudnya gitu loh bro. Jadi karena mereka ngelihat masjid itu nggak tebang pilih gitu berbuat baiknya gitu. Semua masyarakat di sekitar tuh dapat beras. Terus kadang tiap Jumat itu dibagi-bagiin buah. Terus kalau bikin acara tuh nggak pernah bikin jalan macet kayak gitu-gitu bro. Jadi orang lihat Islam itu dari attitude-nya gitu, dari perbuatannya, dari adabnya gitu. Jadi sehingga mereka tuh seneng lah gitu dengan apa yang kita kerjakan. Ada juga malah beberapa yang pada akhirnya mereka jadi masuk Islam juga gitu. Oh, Masya Allah. Gitu. Artinya ya ini yang luar biasa gitu. Artinya ketika kita sebagai umat Nabi Muhammad, hambanya Allah, berbuat amal soleh, kita hanya berharap pahala dari Allah, terus berbuat untuk kemanusiaan, tapi di satu sisi kita berbuat untuk jalur tauhid juga gitu ya sebagai dakwah. Ya udah kembali ke fitrah, kembali ke Islam gitu kan, nggak salah kita ngajak orang untuk Islam dengan cara-cara seperti ini gitu ya. Nggak salah bro, nggak salah. Ya nggak bisa dipungkiri juga kan ya, maksudnya kayak Nabi Muhammad juga kan seberapa dia banyak ngajak masyarakat untuk masuk Islam, tapi kan pamannya sendiri juga nggak berhasil masuk Islam kan. Gitu. Betul. Jadi sebenarnya hidayah itu kan sebenarnya Allah selalu kasih ke tiap orang setiap saat gitu. Cuman dia jemput apa enggak kan gitu. Soalnya kan gitu. Nah, cuma masalah berbuat baik itu Allah udah janjiin akan kalau kita berbuat baik semua akan terima manfaatnya di dunia gitu. Tapi ketika dia beriman sama Allah akan dapat lebih lagi yang luar biasa nanti di akhirat. Wah ini keren banget nih. Artinya kalau misalnya kita berbuat baik itu ganjaran dunia aja ya gitu kan. Tapi kita beriman dan berbuat baik gitu, wah double itu. Jadi dunia dan akhirat bagi orang-orang yang percaya gitu kan ya. Betul. Wah ini luar biasa bang. Teman-teman ada yang mau ditanya, mangga di chat aja nanti kita sambil terusin ngobrol ya sama gue sama Novan di sini gitu. Ada lagi men, kalau misalnya gini,
Lu udah berapa tahun nih pergerakan kayak gini nih? Ya 4 tahun lah. 4 tahun ya, 4 tahun. Dari situ teman-temannya makin bertambah, rezekinya makin bertambah, permasalahan kesulitan makin terselesaikan, atau sebaliknya? Ini yang penting nih. Makin bertambah, bro. Makin bertambah ya, makin bertambah teman, solusi permasalahan satu persatu lepas gitu kan, terus malah dibukain opportunity baru gitu. Itu masya Allah lah, itu luar biasa lah. Kalau secara matematika sih nggak ada rumusannya, bro. Secara matematika nggak ada rumusannya, bisa survive sampai saat ini gitu ya, dengan kondisi sebelumnya gitu. Tapi ya gue masih bisa sehat, masih bisa olahraga tiap hari gitu kan, masih bisa. Kuncinya apa sih, Ben? Bisa gitu, Ben? Kuncinya apa tadi bisa gitu? 2 kata aja kunci, selain 2L tadi, 2 kata ada kuncinya apa? Iya, kuncinya ya perbanyak amal soleh. Nah, cuman gimana cara menjaganya supaya istiqomah? 2L itu tadi, lakukan, lupakan, lakukan, lupakan. Pokoknya gini, setiap amal soleh lakuin, lupain gitu ya. Lupain. Nah, gue sebenarnya ada tips amal rahasia nih yang dikasih sama Ustadz Lukman, dan gue udah jalanin ini dahsyat banget. Mungkin Bro Mirza bisa di-share slide 6, bro. Jadi ini ceritanya tahun 2000, sebelum pandemi itu bulan apa ya? Tahun berapa ya? 2020 Februari. 2019 berarti ini. 2019 ya. 2020 Februari kalau nggak salah tuh. Mulai lockdown. Ini gue 2019 awal ya, gue ketemuan sama Ustadz Lukman di Tebet waktu itu ya. Jadi ya gue ngobrol-ngobrol segala macam, terus Ustadz nanya gimana, problem-problem kamu udah selesai belum? Ya alhamdulillah belum selesai Ustadz gitu kan. Wah, terus juga saat itu kan gue masih sendiri kan. Setelah sorry Van. Tadi lu bilang Ustadz nanya problem-problem lu udah selesai belum? Artinya gini, lu ada problem, lu share ke Ustadz, lu minta solusi gitu, sehingga beliau nanya lagi gitu ya? Iya gitu. Oke, ini keren. Artinya gini, ya artinya lu nyantri dengan beliau itu benar-benar jalan gitu kan ya. Jalan. Aneh ada problem, aneh ada permasalahan hidup, aneh nggak tahu lagi caranya gimana, aneh udah istilahnya udah ibadah, aneh minta tips-tips dari Ustadz dong gitu kira-kira ya, makanya dia nanya lagi. Oke, ini keren. Ini salah satu rahasianya ya. Jadi Ustadz nanya gitu, gue bilang alhamdulillah belum selesai Ustadz gitu ya kan. Oh, lo jawab gitu. Salah satunya belum selesai gitu ya. Itu alhamdulillah aja. Nah, salah satunya yang paling kelihatan ya, gue belum punya jodoh waktu itu kan. Habis Isa tuh tahun 2000 berapa ya, pokoknya 5 tahun, hampir 5 tahun. Terus Ustadz ketemu gue masih single aja kan. Gue punya anak 1 kan. Terus terus Ustadz bilang gini, Novan, kayaknya masalah kamu nih besar, rumit, dibilang gitu kan. Kamu kayaknya nggak bisa cuman doa di Masjid Bintaro atau Masjid Munzalan, kata Ustadz gitu. Kamu harus doa di Masjid Baitullah, dibilang gitu, di Mekah, dibilang gitu. Wah, suruh umroh kan gitu kan. Aduh Ustadz kan tahu sendiri kondisi kan, keuangan saya juga lagi nggak ini. Udah Bismillah deh, antum niatin, antum saya kasih tugas buat ngedampingin ada hafiz Quran tunanetra, penghafal Quran, bilang gitu. Oh gitu Ustadz. Ya pokoknya antum niatin sekarang, antum ada uang berapa, antum store ke saya, kita Maret jalan, bilang gitu. Yaudah deh Bismillah deh, langsung saat itu gue berakad, gue salaman sama Ustadz, langsung gue transfer. Saat itu ada uang 3 juta, gue transfer lah gitu. Terus mendekati 2 minggu sebelum keberangkatan, panitianya nelfon, Mas Novan, gimana masalah pelunasannya gitu. Aduh gimana ya Mbak, gue bilang, kayaknya saya cancel aja deh, gue bilang gitu, karena memang nggak mungkin saya bisa berangkat kondisinya kayak gini. Oh gitu ya, sayang banget ya gini. Akhirnya kayaknya dia cerita sama Ustadz gitu. Ustadz langsung telepon gue, Novan, saya dengar kamu mau mundur gitu. Iya Ustadz, nggak mungkin, soal saya berangkat uangnya belum ada, saya bilang gitu kan. Kalaupun terminjem sana sini malah akhirnya jadi omongan orang segala macam, saya malah jadi nggak enak, gitu kan. Terus
aduh sayang banget ya, padahal niat kamu kan baik kan, kamu pengen dampingin tunanetra penghafal Quran, kamu juga tobat di sana, pengen minta jodoh gitu kan. Udah deh kamu jalanin nih amalan rahasia yang mujarab banget deh dibilang gitu kan. Kamu coba minta maaf sama orang tua gitu. Tapi minta maaf benar-benar, minta maaf ya benar-benar dari hati yang paling dalam dibilang gitu. Terus ingat masa dosa-dosa sama orang tua seperti apa selama ini segala macam gitu. Terus kedua minta ridho sama orang tua, sebutin hajat kamu apa dibilang gitu kan. Kamu pengen berangkat umroh, pengen tobat, pengen minta jodoh ya kan. Coba kamu sebutin sama orang tua, minta ridhonya bilang gitu. Terus yang ketiga, kasih infak terbaik sama orang tua. Tanya sama orang tua, mama mau pengen apa gitu kan, papa pengen apa gitu. Kalau ada langsung sanggup langsung kasih gitu. Udah tuh bro, saat itu juga langsung gue jalanin tuh bro. Gue jalanin, nyokap gue bingung. Kok kamu pengen nangis-nangis sih? Tumben banget sih. Anak gue sadar gitu, anak gue nih kenapa gitu ya. Pada bingung. Ya udah mama udah maafin lah. Bokap juga gitu kan. Terus ya udah, terus minta ridho ya ma, pak mau berangkat nih, pengen umroh. Emang udah ada uangnya? Belum ada, gitu. Ya Bismillah, mudah-mudahan ada jalannya lah gitu kan. Terus habis itu lagi pengen apa sih gitu kan. Udah akhirnya gue jalanin tuh amal rahasia ini kan. Itu cuma 3 jam bro. 3 jam dari gue jalanin itu semua, tiba-tiba ada abang gue nih baru kenal lah gitu. Hitungannya baru belum nyampe setahun kenalan lah gitu. Dia nelfon gue, bilang, Novan, saya dengar kamu dari Ustadz kamu nggak jadi berangkat ya gitu kan. Iya nih bang, soalnya kondisinya gini. Udah Bismillah deh, abang bayarin, dibilang gitu kan. Kan niat kamu kan baik kan. Wah yang bener bang, nggak usah lah bang gitu kan. Enggak bener udah Bismillah nih. Semoga apa yang kamu ikhtiarkan bisa terrealisasi gitu kan. Ternyata bener bro, dibayarin bro sisanya. Akhirnya jadilah gue berangkat gitu kan. Wah itu udah luar biasa banget lah. Akhirnya gue berangkat, terus ya gue berpikir kan, wah pasti di sana nih gue bakal ngedampingin tunanetra ini kan. Ini masih muda, umurnya 20-an. Udah akhirnya gue berangkat, terus ternyata kan gue mendarat di Mekah dulu kan. Mendarat di Mekah, di kamar itu ketawa-ketawa dia nelfon di kamar. Weh antum apa kabar? Gini-gini. Wah dalam hati gue, kok ini tunanetra tapi pergaulannya kayak kita normal gitu kan. Terus selesai dia telepon, gue tanya, kan panggilannya Ustadz Hadian namanya, Hadian Akbar. Ustadz, antum emang ngerti pakai handphone? Waduh Aki, aneh udah pakai 25 jenis handphone, dibilang gitu. Tapi yang paling familiar sama tunanetra ini iPhone, dibilang gitu. Oh, emang ada ya, Bu? Iya, setiap handphone tuh ada buat aplikasi buat tunanetra, dibilang gitu. Oh gitu. Terus balas WhatsApp segala macam cepet banget, bilang. Oh dalam hati gue, ini kok Masya Allah banget ya, tunanetra tapi perilakunya sama kayak kita gitu kan. Terus habis itu dia juga tanya, iya nih, Ane kemarin hampir nikah cuman gak jadi. Wah, percintaannya juga sama nih kayak kita nih, gak ada aneh gitu ya. Gak ada bedanya gitu tunanetra sama yang normal gitu kan, makin Iya. Cuma Ane pikir tuh awal tuh berangkat tuh bro, wah dia ya mungkin karena tunanetra cuma bisa ngafal Quran tapi sosialnya tuh nggak ada gitu kan. Ternyata sama aja ya. Ternyata sama aja sama kita, malah justru dia lebih kan karena bisa hafal Quran. Habis itu akhirnya gue tuntun dia sholat tahajud di Masjidil Haram. Ustadz, nih kita udah persis di depan Ka'bah, antum jadi imam ya. Pas jadi imam suaranya bagus banget bro. Itu benar-benar yang. Jadi yang akhirnya yang tadinya gue pikir gue bakal nuntun dia, ternyata dia malah nuntun gue gitu loh. Sampai di Masjid Nabawi itu ya, karena gue tenteng dia kan, orang kan kelihatan lah di tunanetra gitu. Tiap kali habis sholat kita lewat ziarah kubur, sebelum lewatin makam Rasul,
Pasti sama laskarnya disuruh masuk ke Raudoh tanpa ngantri, bro. Oh, lu artinya gini, ketika mungkin gini, teman-teman mungkin sebagai gambaran ya, kalau kita di Nabawi posisi ya Madinah, kalau kita masuk Raudoh itu kan luar biasa susah ya men ya. Susah banget kan? Susah banget. Artinya gini, ada suatu tempat yang di dekat antara mimbar ya, mimbar apa namanya, imam sama makam Rasul tuh di sebelah kiri, itu ada tempat yang namanya Raudoh. Nah, di situ Raudoh itu kan tempat, ada dalam satu hadis, Raudoh itu adalah tamannya dari taman surga. Ada posisinya di Masjid Nabawi. Dan katanya dalam hadis itu, lu harus yakin, kalau lu doa di situ, doa apapun dijabah insya Allah gitu. Dan itu kalau teman-teman tahu ya, masuknya itu luar biasa susah. Gitu kan, susah banget. Dan lu satu nenteng ustadz, lu diizinin, lu malah disuruh masuk gitu ya? Gue disuruh masuk dan itu berkali-kali, bro. Karena kan kita sholat 5 waktu. Gua jadi usir. Jadi setiap sholat keren. ziarah disuruh masuk. Setiap sholat ziarah suruh masuk. Gitu, bro. Tanpa ngantri, bro. Itu tuh berkah banget. Iya. Artinya di sana pun lu dikasih kemudahan-kemudahan ya, men ya? Dikasih kemudahan, bro. Gitu kan. Itu tuh Masya Allah, Pak. Dan Ustadz Lukman bilang gini, Novan, kamu selama di Mekah, selama perjalanan umroh ini, kamu fokus tobat aja, dibilang. Fokus tobat terus ya. Hari terakhir baru kamu doa apa yang kamu minta gitu. Udah, terus akhirnya gue jalan itu. Jadi gue 10 hari itu tobat doang, hari ke-11 baru manjatin doa apa aja yang apa yang kita mau, aneh mau kan gitu. Terus pas hari terakhir itu gue ngelewatin gate 12 kalau nggak salah di Madinah. Ustadz langsung, Van, kita mampir dulu sini. Kenapa Ustadz? Kita beli dulu sajadah Raudoh gitu. Wah, kenapa Ustadz? Saya udah beli oleh-oleh. Enggak. Ini sajadah Raudoh asli ini. Ini harus jadi mahar antum buat nikah, dia bilang gitu. Waduh. Kalau waduh. Keren. Lah kan jodohnya aja belum ada, Ustadz. Udah niatin dibilang gitu. Ini keren ini. Jodohnya belum ada, sejadahnya lu dipancing ya. Antum niatin dulu nih buat mahar, dibilang gitu kan. Iya. Oh gitu Ustaz. Oke, bismillah deh. Udah akhirnya gue beli kan. Terus itu Masya Allah kan gue itu kan selama dari masa terpuruk itu juga aktif di Masjid Raya Sektor 9 ya, Bro. Sektor 9. Ya gue ada sama remaja masjid. Kita bantu apa namanya, support mereka lah gitu. Nah, tiba-tiba kan Maret terus itu langsung masuk bulan Ramadan tuh ya. Masuk bulan Ramadan, hari pertama itu kan gue tarawih di sana. Memang kita suka bikin bazar gitu kan. Tahu di tenda paling pertama tuh, Bro, ada yang jual madu, Bro, cantik banget, Bro. Gitu. Ternyata habis itu wah, cantik nih kan. Terus habis itu gue beranikan diri ngobrol ya kan. Hari ketiga gue bawa anak gue, kebetulan lagi nginep sama gue buat jadi filter kan, nih sama anak gue ini enggak gitu kan, ramah enggak gitu. Anak gue langsung diajak taraweh segala macem gitu. Udah habis itu yaudah gue memberanikan diri, gue ajak taruh gitu. Bismillah, ini aku mau ajak taruh. Enggak mau, Bro, ya kan, gue paksa aja, gue bilang udah pokoknya kita taruh aja deh, gue bilang selama Ramadan ini gue. Oh, lu ajak awalnya nggak mau? Nggak mau. Terus gimana? Lu pantang menyerah dong? Pantang menyerah, gue bilang udah. Kan dia alasannya lagi taruh juga sama orang. Gue bilang enggak. Kalau taruh bisa berapa aja, gue bilang gitu. Kalau udah di kitbah, iya. Kalau udah di kitbah baru nggak boleh, cuma satu. Oh, belum di kitbah dia ya? Ya, pokoknya beberapa akhirnya dia mau lah. Mau, singkat cerita selama sebulan itu kan ada apa namanya taraweh apa segala macam gitu kan, ada hijrah fest kita bareng juga. Pas Syawal gue memberanikan diri mau silaturahim nih ke rumah gitu kan. Gue belum pernah ke rumahnya kan, ke bumi gitu kan. Ya udah, ngapain sih bawa kue buat ini orang tua gitu kan. Langsung sana ternyata ada bapak, ya langsung gue tembak aja, Bro. Gue tembak dong bapaknya. Gue tembak ya, saya niat serius sama anak bapak ya kan. Saya nggak mau main-main. Mohon restunya gitu kan. Akhirnya bapaknya restuin gitu kan. Anaknya bingung kan, ini apaan sih gitu. Tapi karena bapaknya udah oke kan, udah gak bisa ngomong ya, Bro. Lo bilang dong gini dong, maharnya udah ada nih dari Nabawi gitu, sajadah Raudoh.
Terus kan ditanya kan, emang rencananya mau kapan gitu kan? Ya kalau Rasulullah nikah sama Siti Aisyah bulan Syawal. Lah bulan Syawal berarti sekarang dong. Iya sekarang gue bilang gitu. Enggak. Bisa aja nih ngomongnya. Bisa aja ngomongnya. Ditanya kapan? Rasulullah kalau sama Siti Aisyah bulan Syawal sekarang. Itu mah nodong namanya. Ya udah, kodro itu nggak nyampe sebulan persiapan, akhir Syawal kita bisa nikah. Itu Masya Allah. Itu benar-benar. Dan ini rumusan ini bro, rumusan amal soleh ini tadi, yang minta maaf sama orang tua, minta ridho, kasih infak terbaik, itu tuh dijalanin juga sama santri-santri yang lain gitu. Jadi ada partner gue, dia kalau mungkin antum tahu aplikasi Amanah Fintech Syariah. Nah dia itu istrinya tuh orang Thailand. Dia 2 tahun dari tahun 19 ya, dari 2 tahun terakhir tuh sebelum tahun 2019 itu dia ngajuin haji cuman dari Thailand, yang di approve cuman istrinya doang, akhirnya nggak jadi berangkat. Terus pas tahun 2019-nya itu tadi 2018, terus 2019-nya dia ngajuin lagi dengan minta surat dukungan dari dubes apa segala macam, tetap nggak keluar juga, yang keluar istrinya doang yang dari Thailand. Akhirnya dia nanya sama Ustadz, ini kan istri saya tetap berangkat. Nah, saya ini gimana ya Ustadz ya? Sebenarnya masih ada 1 jalan lagi, furoda. Tapi ini memang udah waktu 3 hari. Nah, ini kalau furoda ini apakah saya mengambil jatah orang lain atau memang dibolehkan? Nah, kata Ustadz Lukman, dia bilang semua itu kan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kalau antum memang mampu furoda, silahkan aja. Kan furoda kan agak mahal, kan 300 jutaan. Cuman nih waktu cuma tinggal 3 hari. Sampai hari itu di close pengajuan visa. Nah, Ustaz, cuman gimana ya Ustaz, tinggal 3 hari lagi. Udah antum jalanin apa yang Novan jalanin, dia bilang. Ngapain Ustaz? Minta maaf sama orang tua, minta ridho, kasih infak terbaik, dia bilang. Akhirnya dia kayak gitu kok ke ibunya tuh langsung hari itu juga. Ibunya lagi apa? Iya, mama mesin cuci rusak. Dibeli langsung mesin cuci, bro. Itu pengajuan furoda 3 hari. Kalau 3 hari itu keluar langsung visa kerja, visa hajinya, bro. Bayangin bro, langsung 3 hari itu visa haji keluar. Wah, syukur alhamdulillah. Terus ya udah sayang, nggak apa-apa sayang, kamu berangkat dari Thailand, aku berangkat dari Jakarta, insya Allah kita ketemu lah di sana. Tapi kan hotel pasti pisah kan bro? Iya pasti pisah. Iya kan, hotel pasti pisah kan. Nah hotel pisah, qadarallahnya bro, di sana itu kan tenda Indonesia nomornya berapa lah, 100 berapa, tenda Thailand berapa ratus gitu kan nomornya. Tahu-tahu tendanya tuh sebelahan, bro. Masya Allah. Ya. Tendanya tuh sebelahan. Tenda Thailand sama tenda Indonesia tuh yang grupnya dia tuh sebelahan persis. Dan tenda Thailand tuh kosong. Jadi dia akhirnya bisa pindah ke tenda Thailand. Keluar habis dari Padang Arafah itu, dari Mina itu, dia akhirnya di bus tuh ketemu sama ownernya. Dia naik travel namanya NRA kan. Ketemu sama ownernya. Oh, kamu Pak Lutfi yang kemarin terakhir banget itu ngajuin ya? Oh iya Bu. Oh iya, apa kabar? Terus kamu gimana sama istri? Ya istri di bus lain, dia kan tidur di hotel apa gitu kan? Oh gitu. Udah gini, kamu pakai hotel saya aja, dia bilang gitu. Waduh. Hotel di mana Bu? Ini ada di Zamzam Tower gitu kan? Waduh. Wah, ibu terus nggak pakai? Iya, saya nggak pakai, dia bilang gitu. Saya ada kamar lagi. Pas dia ke sana bro, akhirnya dia ngajak istrinya kan, ke sana. Dapat yang Zamzam Tower, dapat yang Presiden Suite bro. Ya kamarnya bisa langsung melihat Ka'bah gitu. Wah itu gila bro. Itu habis ihram bulan madu lagi. Habis ihram dihajar lagi itu. Itu bro, 3 hari di Mekahnya benar-benar sama Allah tuh diservis banget bro. Wah, itu tuh makanya. Ini sebenarnya kan maksudnya gini. Ini membuktikan maksudnya kan ketika gue minta buat jodoh ya kan, Allah kasih dengan amalan itu, Allah kasih jodoh ya kan. Teman gue minta berangkat haji, nggak cuma dapat visa hajinya doang, tapi bisa sebelahan tendanya, bisa dapat kamar yang terbaik kan gitu. Terus ada juga ternyata gue pernah cerita ini bro waktu Hijrah Fest ke teman gue. Nah, baru kemarin gue ketemu bro, apa kabar segala macam. Kok lu bisa sih akhirnya nikah sama dia, gue bilang gitu. Nah kan aku jalanin apa yang Mas Novan bilang, dia bilang gitu. Yang mana? Itu yang amalan itu loh. Ah serius, gue bilang gitu. Iya, aku jalanin, nggak lama habis nikah, dia bilang gitu. Ya Allah. Jadi itu amalan itu dahsyat banget gitu.
Jadi, nah buat teman-teman yang memang mungkin orang tua udah nggak ada ya bro. Buat orang tua udah nggak ada, niatin bro, lu punya rezeki berapa, lu beli wakafin sesuatu gitu buat orang tua. Atas nama orang tua lu ya. Atas nama orang tua. Nah, bilang ya Allah ini hamba wakafkan atas nama orang tua hamba. Terus karena engkau ya Allah, terus lu sebutin hajat lu gitu. Mungkin lu infak pembangunan masjid, infak Quran, peralatan sholat apa segala macam ya. Pokoknya niatin buat orang tua. Insya Allah bro, itu mujarab banget. Gue 2 bulan, teman gue cuma 3 hari langsung diijabah. Terus ada lagi kemarin gue awal Ramadan gue sharing, akhir Ramadan dia dapat solusi. Jadi itu ajaib banget sih. Dan ini bisa dipakai buat masalah apapun lah gitu. Artinya waktu tadi lo bilang waktu lo mau minta doa, minta restu dari orang tua, lo sempat sujud-sujud ya sama orang tua lo kan ya, sama bokap nyokap ya, gitu kan. Terus mereka kaget gitu kan. Emang sebelumnya lo nggak pernah kayak gitu atau gimana nih? Mungkin kita juga kalau yang nggak biasa kan kaget gue nih, kenapa anak gue nih gitu kan, kesambet jin apaan kan gitu. Iyalah, selama ini kan kita kan paling ya minta maaf, ya cium tangan, formalitas saja selama ini ya. Peluk, terus Ramadan Lebaran ya orang tua pasti maafin anak ya. Emang pasti kan kita mungkin yang udah pernah punya anak juga pasti kan kita akan selalu memaafkan anak kita kan gitu. Tapi ini nih benar-benar minta maaf yang niat banget gitu loh. Nah itu bedanya ya. Gitu loh, yang benar-benar dari hati banget gitu loh. Bedanya itu ya, artinya kita bedain lah sama orang tua yang biasa cuman bokap nyokap maafin ya misalnya gitu, misalnya Aidin wal Faidin misalnya gitu kan. Tapi ini kalau kita punya hajat, kita lagi misalnya tadi lo bilang lagi terpuruk, lagi jatuh gitu kan, terus juga kita punya ya dalam kondisi yang kita kepepet, amalan untuk kita benar-benar minta maaf dari hati yang dalam buat orang tua itu mujarab banget gitu ya. Itu yang bedain gitu. Betul, mujarab banget. Itu Masya Allah banget lah. Bisa dicoba lah. Langsung coba aja hari ini bro. Datengin orang tua. Tuh, teman-teman boleh coba tuh gitu kan. Biar kita yang ngobrol dapat pahalanya juga ya men ya. Lagi punya hajat apa ya kan. Terutama buat teman-teman yang belum punya keturunan ya. Itu nggak, ya kita boleh berikhtiar ke dokter apa segala macam. Tapi orang tua itu luar biasa bro. Doanya itu ya. Itu Bismillah deh, jalanin deh. Itu karena gue udah ngalamin ya, jadi dan teman-teman gue juga udah ngalamin semua dan itu mujarab dan nggak perlu nunggu lama. Bismillah deh. Artinya kita yakin ngelakuin itu sebagai amal yang mujarab, yakin bahwa Allah pasti mengijabah gitu ya. Yakin. Bismillah. Ada lagi nggak? Ini keren banget nih. Makin siang makin panas, makin ilmunya Nova nih makin keluar semua nih sharing-sharingnya. Tadi udah yang gue amazing adalah lo ngingetin kita selain sedekah tadi ya, lo ngingetin kita ke kuburan gitu kan, bahasa kasar gitu ya. Ingat mati gitu ya. Terus juga lo sungkem sama orang tua dari hati yang terdalam. Ada lagi nggak men? Kira-kira yang bisa di-sharing men? Jangan belit-belit ilmu lah. Ya, sementara itu dulu lah, bro. Teman-teman boleh nih kalau ada yang mau nanya. Boleh, teman-teman boleh kalau ada yang mau nanya. Kalau ada yang mau Satu lagi, bro. Jadi gimana? Si Ustadz Tunanetra itu, bro, akhirnya setahun yang lalu ngabarin gua dia nikah, bro. Itu jangka waktunya berapa lama dari waktu lu habis dari Harong itu? Kalau beliau setahun. Setahun ya. Beliau setahun. Tapi doanya dia itu sebelum nikah itu kan dia baru sakit hati tuh kan. Baru putus kan. Bukan putus. Gagal nikah kan karena calonnya meninggal. Calonnya meninggal itu muridnya dia. Ininya meninggal. Akhirnya dia kayak udah deh, saya pengen bikin pesantren dulu, dia bilang gitu kan. Terus akhirnya dia berhasil bikin pesantren, bro. Baru akhirnya nikah. Nah, bikin pesantren tau gak, bro? Jadi dia benar-benar dia WhatsApp ke gue, Mas Novan, mohon doanya ya, saya lagi bikin pesantren nih. Jadi dia kayak
kayak ngasih video gitu, nih insya Allah nih nanti lokasinya di sini ya, dibilang gitu kan. Ini akan jadi masjid, ini akan ini. Jadi kayak orang normal aja gitu loh bro. Dia bukan tunanetra ya? Bukan tunanetra gitu, dan akhirnya terbukti bro, itu pesantren jadi bro. Dan ada santrinya sekarang, santrinya itu nggak tunanetra, belajar sama dia. Masya Allah, ya. Dan dia sekarang nikah sama perempuan normal. Bukan tunanetra gitu. Netra ya, gitu. Gitu, jadi waktu pulang dari haram itu dia sempat ngabarin lo gitu. Ini gue mau bikin pesantren di sini lokasinya gitu ya. Iya gitu. Lokasi di sini itu belum jadi ya, masih tanah doang atau gimana? Belum, masih tanah. Dan setahun kemudian jadi dan dia ngabarin udah mau nikah gitu. Akhirnya nikah dia. Masya Allah, ya. Ya itulah keajaiban dari apa gue bilang ya, mungkin lebih kepada kita dekatnya kita sama Allah gitu ya, dengan cara doa, dengan cara amal soleh gitu ya. Yep. Di dunia juga diijabah gitu. Boleh nih teman-teman nih, ini tips yang keren banget dari Novan nih, pengalaman hidupnya dari yang perlu kita jadikan ibroh ya, atau pelajaran terkait dengan kedekatan kita sama Allah. Ini tips yang luar biasa lah, kita sama-sama bisa muhasabahin gitu. Teman-teman boleh nih kalau ada yang mau tanya nih, mumpung Novan yang belum sibuk nih. Ada yang mau tanya, boleh di chat aja. Aduh, nih kita coba lihat dari ya. Nanda, aduh gue banget nih, doain ya punya anak tuh. Nah ini yang punya anak tadi gitu ya Van ya, kalau yang mau punya anak, yang punya keturunan gitu ya. Udah hari ini juga langsung datengin orang tuanya. Langsung. Ada ini nggak? Ada doa-doa khusus nggak kira-kira mungkin yang bisa di-share dari hadis Rasul atau dari misal dari firman Allah surat berapa yang dia sepengalaman aja lah kalau itu sih gitu. Siapa tahu ada ini yang gua amal ini surat ini gitu kan, hadisnya ini gitu, siapa tahu teman-teman butuh tambahan referensi kan ya nggak? Jadi awal kita bergerak ngurusin remaja masjid itu ada satu surat surat Muhammad ayat 10. Surat Muhammad jadi ayat 10. ini yang membuka pikiran gue selama ini. Karena ya tadi gue bilang, kalau kita lagi ada masalah, kita selalu fokusnya sama masalah gitu. Padahal terus kita doa sama Allah kok nggak diijabah-ijabah gitu. Nah teman-teman buka surat Muhammad ayat 7, ayat 7. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, niscaya dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Jadi kalau kita baca di sini nih kan, kita ditolong dulu apa kita nolong dulu? Gitu. Jadi kalau di sini kan dibilang jika kamu menolong agama Allah, niscaya dia Allah itu akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Jadi kita tolong dulu nih agama Allah gitu loh. Nanti Allah akan nolong kita gitu. Nah, nolong agama Allah tuh gimana caranya ya? Salah satunya dengan ngurusin anak-anak yatim, ya kan? Kan hadisnya jelas nih, Rasulullah bilang kalau kita memuliakan anak yatim, kita akan seperti jari tengah dan jari telunjuk di surga nanti sama Rasulullah, ya kan? Nah dari situ jelaslah kita itu tuh salah satu bentuk kita menolong agama Allah gitu kan. Terus juga berbakti sama orang tua, ya kan, itu udah jelas ayatnya ya, banyak tentang orang tua. Terus juga menyebarkan kebaikan tentang Islam, itu juga menolong agama Allah gitu kan. Jadi kuncinya nih selama ini kan kita nuntut nih, Allah tolong hamba dong, Allah tolong hamba ya Allah, hamba nih berat banget nih gitu kan. Tapi kita nggak ada nolong Allah dulu gitu loh, ya nggak akan dibantu gitu loh. Tapi di sini di Muhammad ayat 7 ini, kalau kita menolong Allah, agama Allah, ya Allah akan menolong kita dan meneguhkan kedudukanmu gitu. Jadi kuncinya kita nolong dulu gitu loh, baru kita akan ditolong. Nah,
Itu sih bro, itu yang menjadi menguatkan gue selama ini untuk berusaha untuk bisa istiqomah jalanin amal soleh gitu ya. Nggak gampang, artinya saat kita dalam kesulitan, saat kita butuh pertolongan, jalur kita udah bener nih, jalurnya sama Allah gitu kan. Cuman ketika kita tunggu-tunggu, pertolongan Allah belum juga kunjung datang gitu. Nah, switching atau mengubah sikap mental kita yang tadinya minta tolong sama Allah, tetapi harus menolong agama Allah dulu gitu kan. Itu nggak gampang loh, men. Asli sumpah, itu nggak gampang loh, gitu loh. Nah, kalau kita nggak disadarkan gitu kan, kita nggak disadarkan dengan ya hidayah dari Allah, mungkin juga kita harus bergerak gitu kan. Gue rasa setiap orang yang kena masalah akan fokus kepada masalahnya gitu, ketimbang dia harus fokus beramal soleh tadi gitu kan ya, gitu kan. Gue sepakat sama lo, artinya gini, kita perlu untuk bergaul atau mencari teman-teman atau lingkungan yang memang mendukung dari program-program keimanan kita gitu ya, Men ya. Iya benar. Oke, kira-kira kalau menurut gue gini, ini satu hal yang tidak kalah penting ya gitu. Tadi lo bilang lu adalah santri dari Ustadz Lukmanul Hakim dari Pontianak. Kalau untuk teman-teman yang pengen gabung sama lo, kira-kira bisa nggak atau boleh nggak kira-kira kayak model kayak lu gitulah, santri yang ya lepas atau gimana gitu, supaya ikut pergerakan juga gitu. Atau pengen belajar lah. Kalau ikut pergerakan langsung aja bro, kan kita masih di Tangsel nih, gabung aja ke Paskas Tangsel gitu. Kita hampir tiap hari ada ngantor beras, kita juga ada ngumpul-ngumpul ngaji bareng. Bisa aja follow Instagram kita di Paskas Tangsel. Paskas Tangsel ya. Paskas Tangsel. Follow itu banyaklah kegiatan-kegiatan. Kita ada Jumat berkah, kita ngasih makan bareng sama santri-santri gitu. Terus ya berbagai macam kegiatan. Memang inti utamanya kita bagi-bagi beras kan ke pesantren-pesantren penghafal Quran. Tapi di hari-hari lain kita bikin kegiatan yang beda juga gitu. Oh, ada kegiatan yang beda. Ada kegiatan yang rutin, ada yang beda-beda juga ya. Jadi kalau di tiap-tiap kota punya ciri masing-masing ya. Kalau di Bandung itu dia udah besar banget. Sekarang tuh Bandung itu 120 ton sebulan. 120 ton per bulan itu beras? Per bulan itu di Bandung tuh. Nah dia itu juga paskasnya udah banyak, udah ratusan. Ini khusus untuk makanan utama aja atau ada yang lain kayak sembako, kalau pakaian misalnya gitu ada? Ketika nanti udah besar itu banyak macam-macam ya. Kita ada gerakan infak gandum, itu untuk kepatin. Ada gerakan infak protein, itu beli telur, ayam gitu-gitu buat santri gitu. Tapi memang fokus kita ke santri lah, ke pesantren gitu. Ya, belum yang di makan pokok gitu ya. Pokok. Oke. Tadi juga gue lihat ada beberapa cabang-cabang atau unit usaha yang menjadi supporting gitu ya. Ya, kalau di pusat itu di Pontianak udah punya unit usaha banyak. Ada roti gembul itu yang sebulan omsetnya 1M. 1M sebulan. 1M sebulan roti dua roti. Terus ada air minum, ada Munzalan Mart juga gitu. Jadi ya unit-unit usaha ini yang membiayai operasional pergerakan ini gitu. Jadi memang donasi ini 100% memang untuk dijadikan buat sana ya. Beras. Dan ini kita nggak ada namanya sentralisasi gitu. Jadi uang yang memang dikumpulkan di Tangsel ya memang untuk dibagikan di Tangsel. Uang yang memang dikumpulkan di Bandung ya memang ke Bandung gitu. Jadi nggak ada kita setor ke pusat apa segala macam, nggak ada. Otonomi daerah lah ya. Gitu. Oke. Mungkin ini kita udah siang nih. Di sana udah zuhur ya. Di sini udah 1 jam.
zuhurnya. Teman-teman mau melaksanakan ibadah zuhur. Sebelum itu mungkin ada kalimat-kalimat terakhir Van dari lu Van buat teman-teman, pesan-pesan apalah kira-kira. Silakan lah. Ya mau nasihat, mau tausiah, mangga. Enggak, sharing aja sih. Ya itu aja sih sebenarnya teman-teman. Kan kita semua pasti dalam kondisi injury time ya. Cuman kita nggak ada yang tahu siapa yang duluan gitu kan. Nah sekarang pertanyaannya, kita menyiapkan hidup kita yang baik, tapi apakah kita sudah menyiapkan mati kita yang baik gitu. Nah cara salah satunya dengan cara apa? Ya perbanyak amal soleh lah. Karena amal soleh itu multiplier efeknya tuh luar biasa gitu. Tadi kan kalau teman-teman ngelihat di video Hawariyun bilang ada satu ayat atau hadis saya lupa, yang orang meninggal itu kalau ditanya mau nggak balik kalau dibalik bisa dibolehin hidup lagi, mau ngapain, izinkan saya mau sedekah gitu. Berarti tandanya apa? Sedekah itu kan di alam kubur itu luar biasa impact-nya gitu. Jangan sampai kita yang masih hidup ini menganggap sedekah ini hal yang biasa aja gitu. Dan ingat kalau beramal soleh itu memang godaannya cuma satu, bosen gitu. Nah, jangan sampai itu terjadi sama kita. Kita harus perbanyak teman-teman soleh, teman-teman yang satu visi, ya kan. Kalau bisa kita banyakin lagi teman-teman, ajak lagi yang lain. Ayo, kita rame-rame yuk kerjain ini yuk gitu. Itu sangat-sangat bermanfaat banget, terutama buat kita. Karena amal soleh ini bukan orang yang kita kasih yang butuh gitu. Yang butuh tuh sebenarnya kita gitu. Buat diri kita sendiri gitu. Karena kita butuh bahagia, ya kan? Kita butuh pahala, kita butuh Allah hapuskan dosa-dosa kita di masa lalu gitu. Jadi sebenarnya kita yang butuh amal soleh ini gitu. Dan satu hal, jangan juga terjebak jadi kriya gitu. Makanya tadi 2L, lakukan lupakan gitu. Dan ingat itu amal rahasia. Langsung aja boro-boro habis sholat zuhur langsung ketemu sama nyokap bokap, sujud, cium kaki, cium tangan, minta maaf ya dari hati yang paling dalam, minta ridho, kasih infak terbaik. Coba lihat keajaiban yang nggak lama. Bismillah, gue garanti itu deh. Bismillah. Oke. Wah keren banget ini sharingnya nih. Ini kalau di sharing gini berarti bukan amal rahasia lagi ya. Udah amal rame-rame. Kenapa gue bilang rahasia bro? Karena sebenarnya semua orang sebenarnya udah tahu bro. Udah tahu, cuman dianggap remeh kan gitu ya. Menganggap remeh gitu kan. Gitu. Ternyata 3 hal itu impact-nya luar biasa gitu. Betul, luar biasa. Jadi kita mungkin tahajud masih bolong-bolong, sholat masih telat-telat ya gitu kan ya. Tapi kan terus berusaha lebih baik. Nah, cuman orang tua ini mumpung masih ada ya, buat teman-teman yang masih ada, itu kunci surga paling gampang sebenarnya ya. Walaupun ngadepin orang tua juga susah. Nah itu giliran gini. Misalnya gini, maaf Pak, mau minta doanya dong, minta restunya mau nikah sama si A gitu kan. Nggak boleh. Waduh ngeri. Gitu. Oke men, thank you banget nih Van. Gue rasa cukup sampai sekian ya obrolan kita ya. Siap. Mudah-mudahan kita bermanfaat terutama buat wabil khusus buat kita berdua lah ya. Terus umumnya buat teman-teman yang lain juga. Harapannya semoga obrolan kita ini bisa mengingatkan kita bahwa waktu kita ini sudah dalam posisi injury time di kehidupan ini gitu kan. Mudah-mudahan obrolan kita ini bernilai pahala buat kita semua yang online di sini, buat keluarga kita semuanya. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kelapangan rezeki, kemudahan di dalam menjalankan urusan-urusan kita di dunia dan akhirat, meningkatkan iman dan takwa kita gitu kan. Ya kita akhiri Pak ya obrolan kita pada siang hari ini. Subhanallah, Allahumma bihamdika. Anta Allahul muwaffiq wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nggak foto dulu nih. Nah, foto dulu. Foto dulu. Komangga silakan di komando.
Udah pakai hijab, Cak? Ini dia lupa nih. Mana foto? Jadi gimana itu dari tadi belum dijawab itu tuh. Kalau tiap Apa udah tutup? namanya? Tiap bulan nanti kita obrolin ya. Iyalah. Ya biar Bang Novan nanti bikin ada ininya lah, ada. Jadi nggak usah banyak-banyak, nggak usah terlalu panjang juga. Ini kan karena ketemu nih bisa sampai 2 jam nih. Nanti mungkin sejam sekali. 1 jam. Nanti ada lebih interaktif. Kayak tadi kan kita mungkin banyak dengerin Bang Novan, nanti biar banyak ininya. Kan kasihan juga aus kalau ngomong mulu sendiri juga. seru benar. Ya, ini juga salah satu. Ini udah foto kan? Udah belum nggak? Foto nggak? Nih sih. Oh maksudnya Om Angga ini, Angga yang satu lagi. Gue. Katanya kalau manggil lu ya. Genot itu manggilnya Genot. Nah, dihitung nggak? Mana si Angga? Cem. Angga Mujianto. Itu dibuka dulu. Di mute nggak? Mana sih hostnya? Oh, mic-nya low. Oke. Ki, jadi ngopi nggak? Hah? Ngopi. Iya. Bebas. Ricky, happy milad. Thank you. Oh iya, selamat ulang tahun. Ricky. Tandeman bulu tangkis gua nih. Nanda nih berarti nih ininya nih. Sama Bung. Aba-aba foto. Oke ya. Siapa nih yang screen? Rangga sehat, Rangga? Iya, alhamdulillah aman. Aman ya, sehat ya. Wah, ini ada teman-teman mantan sebangku gue nih, Novan, Genot. Kabar ya? Gila Novan. Itu si Uca juga, itu pernah sebangku gue gambar mulu, tapi isi buku tulisnya gambar doang, udah pinter kan? Enggak tuh. Dari dulu gambar doang isi bukunya, tapi kalau ditanya-tanya selalu bisa itu. Foto dulu, Nan. Dikomandokan. Udah tadi. Oke ya. 1, 2, 3. Oke, jempol kata Angga. Genot, oke banget loh bawainnya. Wah, makasih. Sama-sama. Mantep. Novan bikin aku mewek hari ini. Makanya tadi aku off kameranya. Langsung minta maaf ke orang tua ya? Ya, zuhur tua ya. Lebaran 2 kali berarti ya? Anda sengaja sebelahnya ada nyokapnya kanan. Ada tadi, langsung minta maaf dan request banyak hajat. Wah, langsung ijabah. Tapi infaknya jangan lupa. Amin, ya Allah. Tante minta yang mahal, Tante. Betul. Udah nggak ada, udah balik nyokap gue. Ya, bro. Dong sebulan sekali sama Genot ya. Boleh nanti kita siraman rohani. Butuh banget. Bisa sehat Mirza. Enggak, nanti kita bikinin roadmap-nya. Ya enggak, yang isi udah bener lah. Cuman maksudnya bahannya setiap ininya nggak usah terlalu banyak. Jadi dikit, tapi nanti ada feedback-nya. Dan ini berapa orang nih? 12. Tadi maksimal 15. Gimana? Habis zuhur. Acaranya habis jam-jam 1-an lah mulainya. Ya boleh, makanya itu nanti roadmap-nya kita bikin, kira-kira lebih enaknya gimana. Tapi ya intinya itu, kalau ini kan ketemu-temu jadi biasanya agak lama, cuman memang pas lagi banyak lagi yang ada acara juga mungkin, makanya nggak terlalu banyak. Biasanya kita di atas 20-30 orang mulu sih minimal gitu. Jadi nanti lain kali kita kasih judulnya, ini udah bagus judulnya Injury Time. Nanti judulnya yang lebih nyentil-nyentil lagi ya kan. Offside. Itu kan Om Angganya, Om Genotnya juga masih PJS. Mungkin nanti pertemuan berikutnya udah bukan PJS lah. Amin ya Allah, amin. Bisa hilang. Yang penting sehat-sehat semua ya. Sehat. Amin. Insyaallah. Jaga kesehatan, banyakin minum madu, batu soda. Air putih. Air putih.
Oke. Ya, thank you ya, Cak. Udah dikasih kesempatan. Terima kasih. Angga, Masya Allah, mantap nih MC-nya nih. Hostnya luar biasa. Sama Novan, makasih teman-teman. Mirza, thank you udah di-share tadi itunya apa materinya. Ya, sorry banget tadi putus koneksinya. Aman-aman. Jadi malah ngacak ya, jadi seru lah. Iyalah, nggak apa-apa. Siap-siap. Thank you ya semua ya. Thank you. Sehat, salam buat keluarga ya. Sehat. Thank you. Thank you Novan, Angga, Geno, Ricky, Uca, teman Mirza.